Hari ini saya Pak. Sip. Ini masalah itu kan ya, yang masalah flame, Iya Pak, flame. absorpsi, segala macam itu ya. Iya Pak, betul Yang, Pak. yang terakhir tuh saya belum pernah pakai tuh. Jadi saya ngelihatnya aneh juga ya begitu caranya ya. Oke, kita mulai aja. Baik Pak. Saya matiin lagi ini saya. Ya. Izin share screen Pak. Ya, silakan. Izin Pak, pas sudah terlihat Pak. Udah. Bagus. Oh. Ya, selamat siang Pak Arif dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fotometer api. Jadi akan membahas 3 bab ya Pak untuk kali ini ya Pak. Ya. Jadi yang pertama prinsip dasar fotometri api. Jadi fotometri api itu berdasarkan kenyataan bahwa atom bereaksi pada api hingga energi panas yang tinggi, di mana akan mengeluarkan cahaya sebagai bentuk tingkat energi sebelumnya. Dengan menghitung jumlah cahaya yang dikeluarkan, kita dapat mengukur jumlah atom yang bereaksi terhadap panas. Nah, ini maksudnya ngerti nggak ini? Halo, tar lu. Maksudnya ngerti nggak? Kan atom itu kan punya kulit lah ya, kulit dan level energi ya. Cara mengeksitasinya kan macam-macam. Ada yang bisa pakai EM, gelombang elektromagnetik, ada pakai thermal. Nah, yang ini pakai thermal ya prinsipnya. Iya, Pak. Jadi ketika dia dipanasin, ya, si atom-atomnya tersebut mengalami tereksitasi, elektronnya pindah ke level energi yang lebih tinggi, terus dia langsung setelah kan level yang lebih tinggi dia tidak stabil, balik lagi akan memancarkan gelombang EM. Nah, gelombang EM yang dipancarkannya itu sifatnya karakteristik ya. Jadinya setiap atom itu pasti akan berbeda-beda gitu. Iya, Ya. Pak. Nah, tapi nanti sini akan berbeda dengan yang setelah ini kan. Setelah ini kan masuk yang apa? Absorb ya. Ada absorb sama valence. Sama yang absorb. Nah, yang absorb itu dipanasin juga kan, tapi dia panasinnya tidak untuk mengeksitasi ya. Iya, Pak. Beda prinsip. Kalau ini dia dipanasinnya memang untuk mengeksitasi, tapi kalau yang sebelum yang nanti habis ini dipanasin tapi bukan untuk mengeksitasi. Oke, lanjutkan. Baik, Pak. Berikut adalah panjang gelombang dari berbagai macam elemen. Jadi terlihat bahwa setiap elemen itu memiliki panjang gelombang masing-masing. Contoh barium memiliki panjang gelombang 544, nanti akan mengeluarkan cahaya berwarna hijau. Kemudian kalau kalsium akan mengeluarkan cahaya oranye, lithium merah, kemudian potasium violet, yang sodium adalah warnanya kuning. Jadi akan menghasilkan masing-masing warna. Kemudian keuntungan dari fotometri api adalah yang pertama menggunakan teknik yang sangat cepat, tidak memerlukan persiapan bahan kimia, kecuali untuk persiapan solusi konsentrasi yang sesuai. Kemudian sangat berguna untuk menganalisis beberapa elemen, di mana sangat sulit untuk diukur menggunakan metode lain. Kemudian sangat cocok untuk permasalahan analitik, di mana jumlah sampel besar yang sama akan diukur. Kemudian terakhir, metode yang cukup murah sehingga tidak memerlukan peralatan yang mahal. Nah, berikut adalah dasar fotometri api. Radiasi pada elemen dihasilkan oleh api, kemudian dipisahkan dari emisi elemen lain dengan filter cahaya atau monokromator. Intensitas cahaya kemudian diukur arus oleh yang timbul melalui penangkapan dari fotosel. Kemudian hasil pembacaan diketahui merupakan hubungan intensitas cahaya dengan komposisi dan konsentrasi melalui standar resolusi. Jadi terlihat di gambar sebelah kanan, hubungan semakin besar emisinya akan menunjukkan bahwa konsentrasi semakin tinggi. Terus kemudian, berikut adalah konstruksi dari fotometri api. Jadi pada wadah sampel kemudian akan ditarik menggunakan atomizer, fungsinya untuk memecah menjadi partikel kecil menggunakan oksigen. Kemudian akan dibakar menggunakan fuel dari bahan bakar. Kemudian cahaya yang dihasilkan dari pembakaran tersebut akan ditangkap oleh monokromator, kemudian memasuki slit, itu akan memasuki ke celah, kemudian celah tersebut akan ditangkap oleh fotodetektor, kemudian akan disimpan dan diukur.
Nah, Nah, ntar dulu. kemudian sistem Fungsi monokromator itu apa fungsinya? ini Pak untuk memisahkan cahaya Pak. Jadi dia kan akan memecah Ini kan dia beberapa prinsipnya spektrum gini cahaya. kan ya. Misalnya bahan di sampel tuh ya. Iya Terus Pak. dengan oksigen pada dasarnya kan kenapa harus pakai oksigen? Kenapa nggak boleh pakai? Kenapa nggak pakai yang lain gitu? Karena kan pembakaran itu menggunakan oksigen Pak, gitu Pak. Enggak, ini untuk atomizer doang kan. Oh iya sih menurut semester. Nah. Atomizer begini prinsipnya itu ngerti nggak? Kira-kira apa nih yang terjadi? Jadi apa dari sampelnya itu kan masih berupa larutan, kemudian akan disemprot Ya gitu maksud saya Pak. gini, atomizer yang model begini kira-kira kebayang nggak apaan nih? Hmm, Kamu tahu belum Pak. semprotan Baygon nggak? Ya iya Pak. Ya, prinsipnya sama ya. Jadi oksigen tekanan tinggi, dia bergerak dalam suatu ruangan sehingga akibat kecepatan gas itu tinggi, maka tekanan jadi rendah, akibatnya si cairannya dari bawah naik ke atas tuh, kesemprot ke atas. Nah, kenapa dia Oh pakai iya Pak. oksigen? Supaya nanti pembakarannya menjadi lebih hebat kan. Oksigen kan pada dasarnya kan mempercepat reaksi kan pembakaran ya. Iya Pak. Ya, kan bisa aja kan pakai aja N2 gitu lebih murah gitu kan ya. Tapi kenyataannya atau pakai udara aja, enggak, dia harus pakai oksigen murni supaya selain mengangkat sampel, gitu, cairan sampel ke prinsip dari beda tekanan, dari karena kecepatan yang tinggi beda tekanan, dia naik sampelnya, terus terjadi partikel-partikel kecil, ya, masuk ke flame, langsung dibakar kan. Iya Pak. Nah, karena dia sifatnya ini karakteristik, ya, kan kalau namanya atom ketika dibakar gitu diberi energi, elektronnya akan pindah-pindah tempat tuh, pindah-pindah level energi. Tapi kan dia nggak bisa pindah level energi kemana-mana, pindahnya ke tempat-tempat tertentu aja ke level energi yang ada di atom tersebut kan. Iya Nah, Pak. akibatnya dia jadi karakteristik, jadi suatu apa ya, suatu daerah pita cahaya gitu ya, pita, tapi dari level energinya nggak kontinu, tapi berupa satu-satu panjang gelombangnya gitu kan. Jadi akibatnya ketika dimasukin ke monokromator, nanti ketahuan kan pada panjang gelombang mana dia ada intensitas, pada panjang gelombang mana dia ada intensitas gitu kan. Ya. Hmm, Nah, setiap yang ada panjang gelombangnya, intensitasnya diukur sama fotodetektor. Ya. iya. Nah, dengan mengukur intensitas setiap panjang gelombang, ini nanti bisa menentukan konsentrasi bahan yang ada di dalam sampel. Tapi kalau misalnya bahan dalam sampelnya banyak sekali atomnya, nah ini yang sedikit repot. Kenapa sedikit repot? Berarti kan spektrumnya bertumpuk-tumpuk kan. Iya Pak. Nah, kalau spektrum bertumpuk-tumpuk, jadi kita mesti punya spektrum setiap atom. Ya, Hmm, mungkin kalau teknologi sekarang sudah tinggal men-searching aja gitu. Jadi eh, peak dari peak apa namanya ya lah peak ya, misalnya peak energi dari panjang gelombang tertentu dibandingkan gitu kan. Kalau satu gambar cocok dengan data yang ada di dalam panjang gelombang hasil pembakaran, maka sudah jelas itu atomnya atom A. Terus cari lagi yang atom B, dicocokin lagi. Ketika dapat, maka itu di situ pasti ada atom B. Terus atom C, kalau misalnya ada lagi yang patternnya sama dengan atom C, oh atom C juga ada. Nah, nanti dari perbandingan intensitas setiap atom, kita bisa mengetahui kadar kandungan dari atom-atom yang terdeteksi. Seperti itu prinsipnya. Oke, terus. baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Untuk apa? Selanjutnya adalah sistem emisi. Jadi bahan bakar dan pengaturannya terdiri dari regulator tekanan untuk mengatur tekanan bahan bakar dan oksigen agar pembakaran konstan dan tidak terjadi flicker atau kedipan. Kemudian terdapat flowmeter dimasukkan pada wajah gas penyemprot untuk mendeteksi adanya sumbatan. Selanjutnya ada bahan bakar, umumnya berupa gas asetilen, bisa juga berupa propen, butana, maupun hidrogen. Kemudian oksigen menggunakan oksigen bertekanan 12 hingga 15 lb per inci kuadrat dengan kebutuhan 12 cu feet per jam.
Kemudian CO2 terakhir adalah kubik udara. ya. Kubik ya Pak. Saya kira Itu bahan pasti maksudnya, nggak tahu bukannya berapa nih Pak. CU kaper ya, CU maksudnya kubik feet maksudnya. Oh baik Pak, makasih ya. 12 kubik feet per jam. Kemudian terakhir adalah udara. Tekanan udara diberikan antara reservoir dan pembakar dan harus difilter menggunakan wall. Kemudian atomizer. Pada fotometri api, atomizer adalah sistem untuk membentuk aerosol dengan memecah massa cairan menjadi ukuran kecil. Ada dua jenis atomizer, yaitu menggunakan semprotan pemisah di mana partikel kecil akan terbakar pada api dengan campuran udara yang sudah terbakar, sedangkan cairan ukuran besar dibuang pada wadah pengembunan. Yang kedua adalah sampel akan langsung disemprotkan langsung terhadap api. Nah, berikut adalah ada dua jenisnya. Jadi yang sebelah kiri itu menggunakan wadah pengembunan. Jadi ketika nanti ada pada ukuran yang kecil akan tersemprot di pembakaran, dan kemudian yang pada ukuran yang besar akan dibuang ke waste. Nah, pada yang gambar sebelah kanan semua sampel akan langsung dibakar. Langsung disemprotkan langsung. Iya, Langsung dibakar kan. Kalau yang kiri ada bagian, kalau yang berat-berat dia jatuh lagi gitu ya. Ya, jatuh lagi Pak. Baik. Kemudian pada sistem pembakar atau burner. Pada pembakar membawa bahan bakar, oksigen, dan sampel aerosol untuk bereaksi bersama untuk menghasilkan api yang bagus. Pembakaran fotometri memiliki kondisi satu, menyediakan bahan bakar dan oksigen pada tekanan stabil, sehingga api yang dihasilkan memiliki bentuk, ukuran, dan suhu yang konstan. Kemudian membantu distribusi campuran gas dan aerosol. 3, mampu menghasilkan api yang simetris dan menjaga aliran tetap homogen untuk menjaga adanya umpan balik pada pembakar. Terus yang terakhir adalah mencegah kondensasi aerosol yang akan mengurangi jumlah efektif sampel yang terbakar. Nah, ini inti daripada sistem pembakaran untuk yang flame ini, untuk spektroscopy ini, dia api dan segala macam harus konstan supaya enggak, kan kalau misalnya tidak konstan berarti kan kalor yang diberikan berbeda-beda bisa ya. Nah, pada sistem ini tidak boleh terjadi hal itu. Karena kalau terjadi kita jadi kacau semua, makanya semuanya harus dijaga kestabilannya. Supaya kalor yang diberikan ke atom tidak mengalami perubahan, gitu ya. Oke, lanjut. Baik, Pak. Yang adalah api, flame, merupakan bagian penting pada fotometri di mana akan membentuk radiasi cahaya serta karakter elemen sampel. Api memiliki fungsi sebagai berikut. 1, untuk merubah unsur pada sampel dari cairan atau padat menjadi bentuk gas untuk dianalisis. Kemudian, untuk menguraikan unsur tersebut menjadi atom atau molekul sederhana. Ketiga, reaksi menghasilkan radiasi cahaya. Nah, kemudian yang lihat tadi gambar tadi, ya. Nah, yang 1 dan 2-nya ini, tadi nggak yang tadi. Prinsip dari api tadi, kegunaan api. Kegunaan api, Pak. Ya ini, yang ini. Nah, kegunaan. Yang 1 dan 2-nya dipakai di yang akan datang tuh, yang diabsorb gitu ya. Tapi yang ketiganya tidak boleh terjadi tuh di yang berikutnya. Reaksi cahaya, Pak. Apa enggak? Kan ini kan 1, 2, 3 nih fungsinya nih, ya semua. Tapi yang 1, 2 dipakai di habis alat yang ini kan kita pakai alat yang absorb ya. Ya, yang absorb. Nah, yang absorb tuh pakai api juga, tapi untuk yang 1, 2 aja. Yang ketiga ini nggak boleh terjadi. Ya. Betul, Pak. Ya. Nah, gitu ya. Lanjut. Baik, Pak. Nah, selanjutnya ini adalah suhu yang dihasilkan adalah dari campuran gas. Nah, jadi sebagai contoh, asetilin dicampur dengan oksigen akan menghasilkan suhu 3100 hingga 3200, kemudian asetilin dan nitrous 2900 hingga 3000. Jadi pada prinsipnya sih ketika campuran yang berbeda akan menghasilkan suhu yang berbeda juga. Nah, kemudian sistem optik yang pertama adalah filter. Filter gangguan digunakan untuk meningkatkan resolusi untuk pemilihan panjang gelombang pada filter optik atau monokromator. Standar gangguan filter memiliki bandwidth 10 hingga 17 nanometer pada 1,5 maksimum pengiriman. Terus kemudian monokromator berfungsi untuk memisahkan spektral energi cahaya di mana dari spektrum. Filter tadi ya. Ya, Filter tadi kan sebenarnya meningkatkan resolusi. Nah, dia di filter ini tujuannya apa? Menghilangkan gangguan cahaya dari luar ya. Ya, sebenarnya filter ini bukan monokromator. Kan kalau monokromator kan dia menjadi panjang gelombang yang tertentu. Sebenarnya nggak bisa dibilang mono juga sih ya, tapi maksudnya
dia bisa memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang yang lebih teliti gitu. Maka disebut monokromator. Padahal sih ya gimana ya dibilang monokromator, tetap aja nanti akan ada berapa panjang gelombang juga gitu. Tapi dia artinya seperti itu. Iya. Ya, jadi sebenarnya ini filter yang di sini kan dibilang apa ya? Dari untuk pemilihan panjang gelombang pada filter optik atau enggak, benar-benar. Saya pikir filter ini kalau disebut sebagai monokromator, salah ya. Ini kan filter ini Iya, Pak. membantu untuk meningkatkan resolusi Membantu. ya. Ya, saya salah baca. Ya, oke, terus lanjut. Baik, Pak. Untuk yang sistem kedua adalah monokromator. Fungsinya untuk memisahkan spektrum energi cahaya, di mana garis spektrum sangat dekat, lemah, ataupun keduanya. Menggunakan celah sempit dan sirkuit sensitif, radiasi energi banyak sangat dekat untuk dapat dipisahkan. Pada fotometri api digunakan prisma monokromator berbahan gelas atau kuarsa, karena dapat memisahkan banyak garis spektrum atom yang umumnya terjadi pada spektrum wilayah ultraviolet. Terus kemudian komponen optik lainnya terdiri dari lensa reflektor dan lensa embun ditempatkan pada jalur optik untuk memusatkan cahaya. Kemudian kaca cekung logam untuk memfokuskan api yang ditempatkan di belakang api. Kemudian lensa embun digunakan untuk memberikan sinar paralel sebelum memasuki filter gangguan. Dan yang keempat, beberapa perlengkapan disesuaikan dengan diafragma pada jalur optik untuk mengurangi sensitivitas. Yang terakhir ada jaring logam, adalah dengan ukuran jerat yang berbeda tergantung pada rasio rota total emisi pada api. Nah, kemudian detektor fotosensitif, ya Pak? Ya, terus. Oh, coba. Intensitas cahaya yang menghasilkan radiasi diukur oleh elemen fotosensitif, menghasilkan arus listrik yang kemudian diukur langsung maupun diperkuat terlebih dahulu untuk mendapatkan analisis fungsi konsentrasi. Tabung fotomultiplier digunakan sebagai detektor karena dapat digunakan untuk intensitas cahaya lemah di mana sangat sensitif, di mana dapat digunakan pada spektrum ultraviolet dengan panjang di bawah 350 nanometer. Ngomong-ngomong, PMT udah pada tahu belum sih? Apa Pak? Izin Pak. Foto multiplier pada tahu belum sih? Foto multiplier tube? Belum, Mbak. Belum ya? Pernah lihat Pak. Iya, Pak. Pernah dengar nggak sih? Saya takutnya ngomong-ngomong ini kita nggak pernah ngomong foto multipliernya. Udah pernah tahu belum foto multiplier tube itu apa? Belum, Pak. Nggak pernah dengar ya? Pernah dengar tapi? Sama kayak ini nggak Pak? Kalau yang di foto itu Pak, foto digital sama nggak Pak? Lain. Beda ya Pak? Lain ya Pak? Beda sekali. Jadi foto multiplier itu dia ini fungsinya adalah apa ya, pengukur foton cahaya gitu ya. Jadi prinsipnya si foton ini masuk ketika di ujung pertama kali foto multiplier itu ada yang namanya fotokatode. Jadi suatu bahan yang kalau kena foton dalam range frekuensi tertentu, energi tertentu gitu ya, dia menghasilkan elektron, namanya fotokatoda gitu. Jadi foto yang menghasilkan elektron jadi fotokatoda. Jadi foton yang mau diukur itu diarahkan ke fotokatoda dulu gitu ya, supaya menghasilkan elektron. Nah, ketika elektron sudah timbul dari fotokatoda, di fotomultiplier tersebut sebenarnya ada yang kita sebut namanya dynode. Dynode itu apa ya? Seperti cekungan, seperti apa ya? Seperti parabol gitu, seperti cekungan dari logam yang memiliki yang saling yang berhadapan setengah. Jadi gimana ya gambarnya ya? Jadinya ada setengah parabola di depan, misalnya kita punya depan sama belakang gitu ya. Parabolanya berhadapan tapi enggak berhadapan full, setengah berhadapannya gitu. Nah, setiap dynode itu memiliki beda potensial. Jadi akibatnya ketika si fotokatode kena foton, dia menimbulkan elektron. Elektronnya itu langsung diperkuat oleh beda potensial fotokatode ke dynode, diperkuat tuh. Elektronnya jadi makin cepat kan. Ketika menabrak dynode pertama, timbul elektron baru yang lebih banyak. Kenapa bisa lebih banyak? Karena ada energi tambahan dari beda potensial fotokatode dan dynode gitu. Nah, elektron yang lebih banyak tersebut
mengarah kemana? Ke diode kedua. Nah, diode 1 sama diode 2 punya beda potensial lagi. Jadi elektronnya energinya besar, elektronnya banyak, energinya diperbesar. Nabrak berikutnya timbul elektron yang lebih banyak, terus berulang-ulang gitu ya. Mungkin satu foton multiplier bisa ada 10 atau 15 atau 20 diode gitu ya. Jadi akibatnya dari fotokatot yang mungkin satu foton bisa menghasilkan cuma 1 atau 2 elektron, nanti setelah sampai di ujung foto multipliernya bisa menghasilkan ribuan elektron gitu ya. Jadi dengan demikian foton yang sangat kecil pun intensitasnya bisa menghasilkan arus listrik yang cukup bisa dideteksi gitu ya. Skalanya sih mungkin kalau misalnya ngelihat dari sisi elektronnya kan besar, tapi kalau dari sisi arusnya mungkin skalanya di daerah mikroampere gitu ya. Nah, mikroampere kalau di dalam arus kan kecil ya mikroampere ya, tapi kalau dalam elektron berapa kalau mikroampere coba? Misal 1 mikroampere. Nah, kalau 1 mikroampere berarti berapa ratus juta elektron, berapa ratus miliar elektron tuh 1 mikroampere. Kan elektron muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Iya, Pak. Mikroampere kan berarti apa? 10 pangkat min 6. Bayangin aja 10 pangkat min 19 menjadi 10 pangkat min 6. Jadi ada berapa elektron tuh? Ada sekitar 10 pangkat 13 elektron kan. Ya. Nah, itu fungsi daripada photon multiplier. Jadi yang di satu foton berubah menjadi elektron oleh fotokatoda, suatu material itu ya fotokatoda. Nah, elektron yang dihasilkan diperkuat. Bolak-balik diperkuat sehingga nanti di ujung fotokatoda itu adalah arus listriknya sudah cukup besar bagi elektron ya, tapi kalau bagi kita kecil karena skalanya mikroampere kan. Nah, skala mikroampere tersebut harus diperkuat. Biasanya nanti kalau dalam foto PMT ini penguatnya menggunakan FET, JFET atau MOSFET. Ini apa? Karena dia adalah komponen aktif yang memiliki impedansi yang sangat tinggi gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Ya, baik Pak, makasih Pak. Kemudian untuk sistem perekaman, penguat untuk sirkuit phototube. Arus listrik yang dihasilkan phototube sangat kecil sehingga perlu diperkuat hingga faktor 10⁻5 hingga 10⁻6. Waktu konstan panjang umumnya 1 detik digabungkan pada rangkaian penguat untuk mengurangi fluktuasi cepat dan acak pada hasil pengukuran. Bentar. Itu nggak salah. Iya Pak. Yang mana Pak? Diperkuat menjadi penguatnya 10⁻5 atau arusnya menjadi 10⁻5 sih? Nomor itu arus listrik yang dihasilkan phototube sangat kecil. Arusnya apa yang diperkuat Pak? Oh, faktor maksudnya ya 10⁻6 kali gitu ya, 1.000.000 kali ya. Iya penguatannya. Pak. Penguatannya 1.000.000 ya, kalau kita lihat mesti lebih dari segitu. Kenapa? Karena kan, saya pikir itu arusnya bukan ya, itu pangkat itu maksudnya 10⁻6 kan itu. Iya Pak, 10⁻6 Pak. Bukan dong. Kalau kan pengertiannya kan 2,7. Ya. Mesti kalau begini ya 10⁻6 atau 10⁻5, 10⁻6 gitu ya. Oke. Iya Pak. Jadi maksudnya diperkuatnya ya, jadinya kalau ada satu foton maka misalnya satu foton 1 elektron timbulnya, maka di ujungnya menjadi 100.000 elektron gitu ya. Kalau 10 foton ya dikali segitu banyaknya arusnya ya. Walaupun sudah penguatan sampai 1.000.000 kali, tetap aja arusnya masih tetap kecil bagi kita gitu ya, di skala mikroampere gitu. Oke, lanjut. Ya, baik Pak. Waktu konstan panjang umumnya selama 1 detik digabungkan pada rangkaian penguat untuk mengurangi fluktuasi cepat dan acak pada hasil pengukuran. Terus kemudian rangkaian penguat AC digunakan untuk mengatasi masalah drifting pada penguat DC. Nah, ini kemudian ini penguat yang digunakan bersamaan tabung fotomultiplier. Nah, ini lihat ya, penguat ini kan saya ini bukan bantuan elektronik, cuma saya hanya memberi gambaran aja. Setiap suatu sistem yang arusnya kecil sekali atau dayanya kecil sekali, dia itu harus menggunakan FET. FET adalah Q1. Kenapa? Karena FET ini adalah sejenis transistor yang memiliki impedansi yang sangat tinggi sehingga seolah-olah tidak membebani rangkaian sebelumnya.
Ya, kalau misalnya itu dipakai transistor, nggak akan bisa karena langsung hilang sinyal yang kecil tersebut. Karena transistor impedansinya tidak terlalu besar. Ya, dia mesti menggunakan Q1 itu sebagai FET, yang istilahnya FET itu field effect transistor. Jadi prinsipnya dia adalah di bagian gate-nya, di bagian pengendalinya itu adalah suatu kapasitor yang, karena kapasitor kan berarti kan, kalau kita lihat gambar kapasitor itu apa sih? Suatu gambar yang terputus kan, jadinya ada lempeng 1, lempeng 2 nggak berhubungan, berarti boleh dibilang dia impedansi sangat tinggi karena nggak berhubungan. Nah, harus pakai transistor FET. Kalau ini zaman dulu, kalau yang zaman sekarang menggunakan nih op-amp nih yang Z1 tuh op-amp tuh ya. Op-amp-nya pun kalau mau digunakan harus op-amp yang menggunakan teknologi FET juga, sehingga impedansi op-amp-nya akan sangat besar gitu ya. Oke. Nah, ini prinsipnya prinsip penguat aja. Prinsip penguat itu dari mana? Ini adalah mestinya kan kamu sudah belajar elektro lanjut ya, di bagian op-amp mestinya ada nih bagian ini. Ini adalah penguat. Kalau kita lihat di situ kan kaki plusnya op-amp itu adalah non-inverting inputnya adalah langsung masuk ke outputnya dari Q1. Berarti op-amp itu adalah suatu komponen elektronik yang merupakan suatu amplifier dengan impedansi secara idealnya tak berhingga gitu ya. Jadi kalau misalnya kaki non-invertingnya, kaki plusnya op-amp masuk ke bagian outputnya Q1, seolah-olah tidak ada arus yang masuk ke op-amp, sehingga transistor Q1 nggak mengalami pembebanan, tapi tegangannya bisa dibaca sama op-amp untuk dikirim ke bagian output. Jadi dengan demikian sistem ini adalah sangat tidak membebani rangkaian sebelumnya, yaitu PMT gitu ya. Oke. Ya. Baik Pak. Terus kemudian, nah ini contoh adalah fotometer api. Jadi kemampuan fotometer api telah berkembang termasuk pengukuran sodium, potasium, litium, dan kalsium. Ini adalah contoh dari fotometer api MS Sherwood Scientific Model 410 yang menggunakan filter 3 elemen maksimum yang dapat dilepas maupun diganti. Fotometer ini tersedia dari channel sederhana mandiri maupun banyak channel yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Terus ini peralatan tambahan dari fotometer api. Yang pertama adalah diluter atau kendali motor yang dapat diprogram. Fungsinya adalah untuk mengambil sampel, membawa untuk ke pencampuran, kemudian mengukur volume pengencer, pencampuran untuk mendapatkan penyambungan ke wadah penyemprot, kemudian yang terakhir membersihkan dan mengeringkan cangkir pencampur. Kemudian yang kedua adalah diluter. Coba, bentar. Ini ngomongnya gimana nomor 1 coba. Diluter itu artinya apa sih? Motor Pak, kalau yang di situ Pak. Diluter motor. Diluter apa sih? Diluter itu dilut itu apa sih? Pengenceran kan? Pengenceran Pak. Iya, tapi pengencerannya dia pakai pengaduk dan segala macam, pakai motor gitu ya. Oh iya Pak. Kan kalau begitu artinya jadi salah banget ya. Iya Pak, kayak motornya Pak, Pak. Ya, jadi maksudnya diluter itu adalah apa sih? Pengenceran, sistem pengenceran lah. Dilut itu melarutkan gitu ya. Ya, maksudnya ya melarutkan, yang mengencer, begitulah berhubungan sama larutan. Tapi bukan berarti kendali motor ya. Nah, melarutkan, mengaduk kan mesti mengaduk dan segala macam tuh. Nah, dia pakai motor gitu ya. Satu kesatuan aja disebut komputer gitu. Oh iya Pak, satu set itu berarti ya Pak. Iya, jangan kendali kan kalau itu artinya diluter titik 2 kendali motor gitu kan. Jadi salah gitu kan. Iya Pak. Ya, oke, lanjut. Oke, baik Pak. Makasih. Terus kemudian ada dilutor untuk memberikan rasio pencairan pada kekentralan sampel. Kemudian perubahan otomatis memberikan penyajian otomatis pada pencairan sampel hingga 20 kali sampel. Kemudian yang terakhir adalah printer untuk memberikan rekaman kertas yang dicetak sebagai hasil tiap sampel yang merupakan hasil pembacaan positif perubahan sampel, jenis penentuan, dan hasil dalam bentuk mili ekuivalen per liter. Ya. Kemudian ungkapan pada konsentrasi. Konsentrasi dapat diungkapkan sebagai bentuk untuk memudahkan perhitungan solusi pencairan terkonsentrasi. Jadi yang pertama adalah berat terhadap berat, jadi miligram terhadap kilogram. Terus kemudian berat terhadap volume, miligram terhadap
mililiter atau liter. Terus kemudian berat terhadap volume rasio, gram terhadap mililiter dalam 1 ppm. Kemudian, gangguan pada fotometri api. Yang pertama adalah emisi api latar belakang. Karena gas ini bersifat panas. Sebelumnya saya kayaknya agak salah, coba sebelum lihat. Ini Ini, Pak. kayaknya Anda ini benar ngambil begini dari buku. Iya, Pak. Sebabnya kalau yang tahu saya ada istilah persen berat, yaitu berat per berat, persen volume, volume per volume gitu loh. Ini saya bingung nih kalau melihat berat per berat, oke, memang. Kalau berat per volume tuh kayaknya nggak pernah saya dengar. Kalau sebagai perbandingan, kalau konsentrasi boleh, gitu ya. Apalagi yang nomor 3 itu berat per volume rasio, gitu kan. Ini lagi yang membingungkan gitu ya. Tapi saya nggak tahu lah. Tapi intinya kalau dalam kimia, ya dalam kimia atau dalam kimia lah ya, ilmu kimia sama ilmu fisika material gitu ya. Biasanya satuan konsentrasi itu dia menyebutnya persen weight, jadi berat per berat gitu ya, atau persen volume, ya. Nah kalau ppm itu bukan satuan ya, ppm tersebut ada perbandingan, jadi nggak punya satuan gitu kan. Makanya kan kalau misalnya miligram per kilogram, oke, nggak ada satuan gitu ya. Setuju kan tuh ya, nomor 1 benar ya. Tapi kalau yang 2 ppm, masa miligram per mililiter, kan nggak ada dong. Ada satuannya berarti dong. Iya, Pak. Ya, ppm masa gram per mililiter, kan ada satuannya berarti. Ya, jadi yang bagian 1, yang 1 benar, yang paling atas. Kan ppm kan nggak ada satuan mestinya dong. Part per million doang kan nggak ada satuan, dia hanya perbandingan aja. Partnya per sejuta gitu kan. Iya, nah, Pak. Tapi yang Bapak gambar di sini kan ada satuan tuh untuk yang nggak nomor 2, nomor 3 kan. Iya, Pak. Ya, jadi yang saya ragu ini yang 2, 3, tapi kalau yang 1 sih yang atas benar. Nah, biasanya kalau dalam kimia atau dalam di material gitu ya, kita mengenal ini persen berat per berat, atau persen volume. Ya. Oke, lanjutkan. Baik, Pak. Ya, Pak. Terus kemudian gangguan pada fotometri api. Yang pertama adalah emisi api latar belakang. Karena gas bersifat panas dan mengeluarkan cahaya dalam jumlah tertentu meskipun tanpa atom sampel yang dijelaskan pada api, sehingga dapat menyebabkan error pembacaan. Semakin sempit bandwidth monokromator, gangguan ini semakin dapat dihilangkan. Terus kemudian gangguan maksudnya tuh background itu apa maksudnya background? Latar belakang itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita meskipun tanpa sampel tetap mengeluarkan cahaya gitu, Pak. Sebenarnya dibilang background itu api itu bisa berwarna karena apa sih? Ada materialnya apa sih? Ada material yang terexcitasi gitu kan? Iya, Pak. Nah, background di sini adalah material lain yang ya udara ya segala macam gitu ya, yang tidak dalam pengamatan kita tapi menimbulkan cahaya gitu ya. Makanya disebut background, yang sebenarnya kita nggak mau itu latar bagian apa. Misalnya gini, kita mau mengukur sesuatu, kita larutkan ke air, maka airnya itu sebenarnya kita nggak mau kan, nggak mau terukur, tapi ada. Makanya akhirnya kita sebut sebagai dia adalah background-nya. Nah, itu bisa dihilangkan dengan kita mengambil lagi air murni. Jadi akibatnya nilai yang terukur dikurangi nilai air murni, adalah sisanya adalah nilai yang kita inginkan gitu kan. Nah, kalau misalnya mau dipakai monokromator yang sempit, yang begitu sempit, ya sudah pasti dong. Kan monokromator pasti akan disesuaikan dengan material yang kita ingin ukur, yang kita ingin perhatikan kan. Sudah pasti dengan demikian, dengan menyempitkan bandwidth monokromator, akibatnya apa? Banyak sekali background yang nggak terukur, ya, sehingga gangguan background tersebut bisa dihilangkan. Ya, lanjut. Iya, Pak. Ya, baik, Pak.
Yang gangguan yang kedua adalah gangguan pada spektrum langsung. Gangguan ini terjadi ketika garis emisi terlalu dekat bersamaan, sehingga monokromator tidak dapat memisahkan spektrum tersebut. Jika gangguan tidak dapat disingkirkan melalui peningkatan resolusi, gangguan diatasi dengan menghilangkan satu elemen sebelumnya, sehingga dengan pemilihan ekstraksi pelarut. Ini kalau nggak salah antara MG dengan apa, saya lupa nih, MG dengan CA atau MG dengan MN apa gitu, yang jarak panjang gelombangnya pendek sekali gitu. Sehingga dengan monokromator nggak mampu memisahkan. Nah, kalau misalnya kita tahu di sana ada seperti itu, ya hilangkan salah satu, biar jangan berduaan bergabung di situ. Kita nggak tahu nanti konsentrasinya dari mana datangnya gitu kan. Bisa kebayang nggak, misalnya kalau nggak salah saya lupa MG dengan apa gitu ya materialnya. MG saya lupa dengan, pokoknya MG dengan sesuatu gitu. Yang panjang gelombangnya kalau nggak salah 256, tapi koma yang 1,2, 1,5 begitu ya. Saya lupa lah Pak gitu. Jadi keliwat dekat. Jadi nggak bisa dipisahkan oleh monokromator. Sehingga intensitas yang terjadi itu milik siapa? Nggak tahu kan? Jadi kacau. Nah, kalau mau caranya ya hilangkan salah satu yang berdekatan gitu ya. Oke, lanjut. Iya, Pak. Baik, Pak. Dan yang ketiga adalah penyerapan sendiri. Terjadi karena penyerapan radiasi energi melalui tabrakan atom yang memiliki tingkat energi sendiri yang menyebabkan garis spektrum menjadi lemah. Ya. Penyerapan sendiri tidak terlalu berarti pada elemen dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kemudian pengaruh anions. Gangguan anions dihasilkan dari radiasi pada ion logam bebas oleh kombinasi stabil pada api dengan anion. Pada konsentrasi di atas 0,1, sulfur, nitrik, dan asam fosfor menunjukkan kepenuhan emisi metal. Kemudian pengaruh ionisasi. Logam alkali yang mudah bereaksi seperti potasium menunjukkan fenomena ionisasi melalui penguraian berlebih dan berdampak pada penipisan atom netral. Sebagai hasilnya, kurva intensitas dengan konsentrasi akan membentuk cekung ke atas. Ya. Kemudian solusi karakteristik. Pendaraan atau luminescence pada api tergantung pada kadar kekentalan, tekanan, massa jenis, perubahan, dan suhu pada karakteristik sampel. Seiring perkembangan penyebaran atom spektrofotometri, masalah gangguan dan kestabilan api tidak terlalu berat. Analisis emisi api telah dibatasi pada penentuan sodium, potasium, dan sedikit litium, kalsium, mangan, dan tembaga pada campuran sampel. Kemudian cara penentuan. Satu, metode kalibrasi kurva. Untuk menentukan konsentrasi elemen X yang tidak diketahui pada sampel, pertama, standarisasi dengan membuat kurva kalibrasi dengan cara diketahui terlebih dahulu konsentrasi X pada sampel, sehingga standar kalibrasi dibuat pada sebaran data yang diketahui. Kurva kalibrasi kemudian diplot dan dibandingkan pembacaan konsentrasi terhadap kurva kalibrasi. Maksudnya ngerti nggak nih? Ini Pak, jadi kita punya sampel yang sudah diketahui nilainya dulu Pak. Terus kemudian kita buat kurva, terus dibandingkan sama yang transverse gitu ya. Jadi iya, intinya Pak. adalah kita membuat fungsi transverse dari suatu range daerah-daerah, misalnya kita menggunakan dari 1 ppm sampai 100 ppm. Maka di dalam daerah itu kita bisa melakukan interpolasi untuk menentukan konsentrasi cairan atau bahan yang kita mau ukur gitu kan ya. Iya, Pak. Oke. Itu prinsipnya seperti itu, jadi membuat fungsi transverse dia. Oke, terus. Oke, Pak. Kemudian metode yang kedua adalah metode internal standar. Jumlah tetap pada elemen standar ditambahkan pada sampel kosong dan solusi standar. Radiasi elemen diukur bersamaan dengan elemen yang dianalisis detektor ganda memindai berturut garis ganda emisi tersebut. Rasio intensitas emisi pada garis internal standar diplot terhadap konsentrasi elemen pada kertas log-log untuk menyiapkan kurva kalibrasi. Nah, nanti untuk selanjutnya untuk yang bab kelima. Grafik itu log-log. Karena dia bermain intensitas kan ya. Sebenarnya ini alat ini sebenarnya tetap aja tunduk sama hukum Lambert-Beer gitu ya. Nah, Lambert-Beer itu hukumnya apa sih? E pangkat absorban. Gitu ya. Jadi eksponensial. Jadi supaya dia akan absorbannya berhubungan dengan intensitas gitu ya. Jadi supaya dia linear,
maka digunakanlah grafik kertas yang lock. Kan pangkat sesuatu kalau di lock akan menjadi suatu persamaan linear kan? Iya, Pak. Ya, sebenarnya tapi di sini nggak disebutkan, nggak diomongin bahwa dia sebenarnya tunduk sama hukum Lambert Beer ya. Buktinya mana? Buktinya dia pakai kertas lock. Kalau dia nggak tunduk itu ya dia nggak usah pakai lock kan, langsung aja linear. Tapi kan ternyata enggak gitu ya. Oke, lanjut. Iya, Ini nanti yang kita bahas yang berikutnya. Ya, oke, Pak. Untuk yang bab kelima adalah penyerapan atom dan emisi spektrofotometer. Spektroskopi atom adalah ilmu mengenai atom terdiri dari jenis analisis. Spektroskopi pancaran atom adalah subjek sampel memiliki energi besar untuk dapat menghasilkan kondisi atom yang bereaksi atau mengeluarkan cahaya, sehingga dapat digunakan sebagai karakteristik untuk pengenalan suatu elemen. Yang kedua adalah spektroskopi serapan atom, pengukuran jumlah cahaya panjang resonansi yang terserap sebagai cahaya melewati awan atom. Terus yang terakhir adalah spektroskopi atom berpendar, teknik yang menggabungkan aspek serapan atom dan pancaran atom, di mana intensitas berpendar meningkat seiring dengan semakin meningkatnya konsentrasi atom yang memberikan penentuan kuantitatif. Nih, dulu di sini ya, kita lihat ya. Kita lihat yang nomor 1 gitu ya. Spektroskopi pancaran atom. Sekarang bedanya apa dengan yang flame? Flame. Yang tadi yang bakar, yang sebelum ini. Kan dibakar tujuannya menghasilkan pancaran atom kan? Iya, Pak. Iya, jadi sebenarnya dia juga. Gitu ya. Oh, sama ya, pancaran atom sama yang tadi ya, Pak, flame ya, Pak. Iya, sama kan, prinsipnya sama. Dia di flame Iya, dipanasin supaya atomnya tereksitasi, terus dia balik lagi ke elektronnya, balik lagi ke energi dasarnya. Nah, memancarkanlah panjang gelombang gitu kan, memancarkan EM. Kan sama prinsipnya sama yang nomor 1. Tapi saya nggak ngerti dia dibedakan gitu ya. Intinya kalau menurut saya sama, dia juga gitu ya. Iya, Pak. Oke, lanjut deh. Kemudian ini spektroskopi serapan atom. Spektrometer serapan atom seperti fotometri api, di mana teknik pancaran api mengukur energi yang dikeluarkan atom, sementara serapan atom mengukur energi yang diserap oleh atom. Ya. Jumlah cahaya yang diserap oleh atom pada flame atau api sesuai dengan konsentrasi elemen pada sampel. Konsentrasi yang tidak diketahui suatu elemen pada sampel dapat ditentukan dengan membandingkan pembacaan serapan pada meteran dengan grafik terkalibrasi yang menunjukkan hubungan tingkat serapan konsentrasi yang dibuat dari data konsentrasi yang diketahui terlebih dahulu pada elemen. Seperti kayak tadi ya, yang membuat fungsi transvers ya. Iya, Pak, betul, Pak. Ya, oke, lanjut. Kemudian peralatan serapan atom terdiri atas satu sumber cahaya, umumnya berupa lampu halau katode atau HCl. Kemudian sumber atom untuk mendapatkan analisis atom pada sampel. Kemudian monokromator untuk memisahkan cahaya berdasarkan panjang gelombang. Yang keempat, detektor untuk mengukur tingkat cahaya secara akurat. Yang terakhir, peralatan elektronik untuk memproses data sinyal serta untuk menampilkan atau melaporkan hasilnya. Nah, ini adalah blok diagram dari spektrometer serapan atom. Jadi, pada sampel akan ditarik menggunakan nebulizer. Jadi menghasilkan aerosol. Ini sama seperti atomizer ya, Pak? Mirip ya, Pak? Sama ya, Pak. Terus kemudian kan bloknya sama dengan yang flame tadi yang bakar kan? Iya, Pak. Kemudian akan dicampur oleh bahan bakar fuel dan oksigen. Bedanya cuma satu. Bedanya adalah kalau di flame itu nggak ada yang dibakar tadi ya, yang api, yang flame itu nggak ada lampunya. Oh iya, Pak. Kalau cathode lamp nggak ada. Tapi kalau yang lihat kalau gambar dari dua bagian tuh yang hollow cathode lamp dan chopper, selanjutnya sama dengan yang flame. Iya, Pak. Ya, karena dengan yang api yang tadi yang bab tadi ya. Nah, yang ini cuman dibedakannya flame-nya ini bertujuan membuat dia menjadi atom, bukan mengeksitasi atom gitu ya. Tapi kalau yang di pembahasan sebelumnya, di bab sebelumnya itu adalah untuk mengeksitasi atom supaya si atomnya, elektron-elektron atomnya tereksitasi, pindah ke energi lebih tinggi. Terus karena nggak stabil dia balik lagi, memancarkanlah gelombang cahaya.
Nah, kalau ini prinsipnya berbeda. Dibuat sampelnya menjadi atom bebas gitu ya. Jadi kalau nebulizer itu kan masih berupa partikel tuh. Kalau nebulizer kan membuat dia awan gitu kan, dia masih molekul kan atau masih bentuk droplet cairan gitu kan ya, besar-besar. Nah, di flame akibatnya apa? Airnya menguap semua sehingga unsur yang terkandung di dalam air tersebut menjadi atom bebas. Nah, atom bebas ini nanti diberikanlah cahaya dari lampu HCl tersebut, ya, diberi cahaya. Nah, nanti intensitasnya yang diberikan, yang keluar dari yang telah melewati atom yang bebas tersebut, ya, diukur dan dibandingkan dengan cahaya yang tidak melewati atom yang bebas tersebut. Makanya untuk melihat cahaya yang tidak melewati atom bebas itu pakai chopper. Nah, chopper ini menyebabkan cahaya yang dari HCl itu pecah dua. Yang satu melewati flame, yang satu lagi nggak melewati flame itu, tapi langsung ke alat ukur. Nah, dengan demikian kita bisa membandingkan intensitas yang melewati flame dan intensitas yang tidak melewati flame, gitu kan. Nah, perbandingan itulah yang bisa menentukan konsentrasi konsentrasi material yang di sampel gitu ya. Oke. Lanjut. Baik, Pak. Sumber radiasi yang pertama adalah lampu halokatoda atau HCl, tersusun atas silinder tebal yang dilapisi kaca. Terdapat anoda dan cangkir katoda yang keduanya terhubung ke kawat tungsten sebagai koneksi listrik. Berisi gas bertekanan rendah yang umumnya helium, neon ataupun argon. Lembaran mika ditempatkan di dalam lampu untuk membatasi radiasi di dalam katoda. Jadi kalau lihat di gambar seperti tersebut, ada tabung silindernya, kemudian saya mau beri gambaran lagi. Ini lampu gitu ya. Lampu ini lampu ini nanti ada bahan khusus untuk setiap atom. Jadi misalnya kan tuh di hollow-nya tuh yang mana tuh? Yang di hollow-nya yang katodanya tuh ya. Hollow itu apa sih? Ya suatu selongsong lah gitu ya. Suatu selongsong. Nah, di hulunya tersebut nanti bahan dari suatu unsur, misalnya kita maunya apa nih? Ini lampunya mau lampu apa? Misalnya lampu Fe, maka unsur Fe nanti dilapisi di dalam hulu tersebut. Misalnya gitu ya. Terus karena ini tekanan rendah dan dalamnya ada gas ideal kan di situ helium, neon, argon, gas ideal semua. Gitu ya. Gas ideal kan sifatnya apa? Inert, tidak bereaksi ya. Nah, si gas ideal ini dilakukan proses pelucutan gas. Jadi gasnya gas ideal tersebut berubah menjadi plasma. Nah, si plasma tersebut diarahkan ke bagian dalam hollow sehingga si plasma tersebut menabrak material Fe tadi gitu kan, material Fe tadi. Akibatnya si Fe itu mengalami eksitasi oleh ion-ion plasma tersebut kan. Nah, karena tereksitasi, maka dia akan memancarkan cahaya yang karakteristik dari atom Fe. Sehingga setiap lampu-lampu ini akan memiliki sifat karakteristik dari setiap bahan yang ada di dalam holo tersebut. Nah, alat yang ini nanti namanya ini disebut sebagai AAS ya, atomic absorb AAS itu apa? Absorb atau lupa. Pokoknya spektroskopi AS itu alatnya. Untuk mengukur, fungsi alat ini apa? Untuk mengukur unsur dalam suatu cairan. Nah, untuk mengukurnya gimana? Harus menggunakan lampu yang sesuai dengan unsur tersebut. Misalnya, saya mau mengukur kandungan Ca, maka saya mesti menggunakan lampu Ca.
Saya mau mengukur kandungan Fe, maka saya harus menggunakan lampu Fe. Kenapa? Supaya sinar yang dipancarkan oleh lampu tersebut, kalau seandainya di flame tadi ada Fe, maka akan terserap. Kenapa? Karena dia resonansi, terserap. Nah, terserap berarti akibatnya apa? Setelah melewati flame, intensitasnya berubah dong karena terserap oleh unsur yang ada di dalam flame tersebut, api tersebut tuh yang menjadi atom bebas. Nah, nanti dibandingkan dengan yang tidak melewati flame, melewati api, sehingga kita bisa tahu berapa energi yang hilang. Nah, kehilangan energi tersebutlah yang bisa menentukan konsentrasi dari atom yang ada dalam cairan sampel. Nah, ini adalah teknik untuk menghasilkan cahaya yang merupakan cahaya karakteristik dari setiap unsur. Ini prinsipnya, prinsip lampunya, namanya lampu holokatoda ini, HCl. Oke, lanjut. Ya, baik Pak. Baik Pak. Kemudian lampu tanpa elektrode tersusun atau sejumlah kecil atau elemen garam yang ditutupi di dalam bola kuarsa. Bola ini diletakkan di dalam silinder keramik di mana antena dari generator frekuensi radio digulung. Kemudian ketika medan radio frekuensi dengan listrik tertentu diterapkan, energi akan menguapkan dan atom bereaksi di dalam bola tersebut hingga mengeluarkan spektrum tertentu. Ya seperti di gambar, Pak. Ini adalah metodenya lain lagi gitu ya. Prinsipnya sama, ingin menghasilkan cahaya ya, cahaya atau gelombang EM yang merupakan karakteristik dari unsur yang ada di dalam lampu tersebut gitu ya. Nah, kalau tadi prinsipnya adalah ditabraknya material oleh plasma yang ditimbulkan oleh tegangan yang cukup tinggi sehingga terjadi seperti itu. Jadi kalau pakai HCl tadi itu menggunakan tegangan yang cukup tinggi, ya. Tapi kalau menggunakan ini teknik penimbulan plasmanya tidak menggunakan tegangan tinggi atau discharge, tidak menggunakan discharge, tapi dia menggunakan frekuensi tinggi. Contohnya misalnya gini, tahu lampu TL kan, lampu yang kita sebut lampu neon, tapi sebenarnya lampu TL namanya, tahu kan? Iya Pak, yang putih yang itu ya Pak. panjang itu kan, ya. Iya Pak. Itu kalau misalnya didekatkan ke pemancar radio, zaman dulu, kalau zaman saya dulu sih ada dulu pemancar namanya CB, Citizen Band. Saya nggak tahu pernah ngalamin nggak gitu ya. Nah itu kan frekuensinya 27 MHz tuh. Zaman-zaman tahun berapa tuh ya? Tahun 70, 80 lah. Ya. Nah, itu kan pemancaran lumayan besar tuh, ada yang sampai 100 watt, ada yang sampai 200 watt, ada 1000 watt gitu ya. Nah, kalau kita bawa lampu TL ke area pemancar antena itu, nyala lampunya tanpa dibeli listrik. Kenapa nyala? Karena gas yang di dalamnya lampu TL tersebut terdischarge oleh frekuensi. Dia menjadi gasnya di dalamnya menjadi plasma. Nah, karena itu menjadi plasma, akibatnya apa? Menabrak atom-atom di dalam tabung tersebut, sehingga menjadi cahaya putih. Bukan jadi cahaya putih, sebenarnya jadi cahaya ultraviolet dulu, terus cahaya ultravioletnya memfluoresensi, melakukan menyinari material di permukaan lampu TL yang putih itu, yang putih. Nah, itu material fluoresen. Jadi kalau kena cahaya UV dia nyala, gitu ya. Nah, prinsip penimbulan plasma untuk gelombang radio tersebut dimanfaatkan di sini, ya. Akibatnya kalau misalnya kita menggunakan yang HCl tadi, itu lampunya, lifetime lampunya menjadi tidak terlalu panjang. Kenapa? Karena kan si plasmanya ditabrakin lagi ke elektrodanya tuh, ke si katodanya, supaya karena di katodanya ada unsur tertentu, misalnya unsur Ca, maka di katoda ada unsur Ca ditabrakin sama si plasma, Ca-nya tereksitasi menghasilkan cahaya, gitu ya.
Nah, karena ditabrak dengan energi yang cukup tinggi, maka lama-lama si katodanya akan rusak. Sehingga lifetime lampu HCL itu paling 1000 jam, paling kalau nggak salah paling lama. Nah, tapi kalau prinsip ini, proses pengeksitasiannya itu tidak melalui tabrakan, tapi melalui gelombang radio. Berarti prosesnya tidak menggunakan energi tinggi tidak menggunakan energi tinggi untuk menabrak elektroda. Akibatnya lampu yang seperti ini ya lifetime-nya lebih besar, lebih lama, gitu ya. Oke, prinsipnya sama. Kedua lampu ini tujuannya adalah menghasilkan gelombang EM yang merupakan karakteristik dari suatu unsur yang ada di elektrodanya. Oke, lanjut. Ya. Baik, Pak. Kemudian untuk pembakar dan api atau flame. Api harus dibuat sepanjang mungkin untuk meningkatkan panjang spektrum. Pada pembakar, sampel bahan bakar dan oksigen dibawa melalui bagian terpisah dan bertemu pada dasar api. Desain nebulizer dan wadah penyemprot diatur agar ukuran aerosol pada api agar terbebas dari penguapan. Pengendali interaksi gas dan cairan didapatkan dari posisi yang berbeda pada serapan cairan berbentuk kerucut atau parabola. Kemudian perapian grafit untuk atomisasi. Piringan grafit dipanaskan oleh radiasi dari dinding sehingga suhu pada sampel di atas piringan aktif terhadap dinding tabung. Agar suhu yang dihasilkan stabil. Ini kayaknya kamu ngelompat ya? Dilompat ya? Enggak, Pak. Ada dilompat, mesti dijelasin dulu di sini. Kalau pakai sistem flame ini ada jeleknya. Jeleknya apa? Temperaturnya tergantung dari bahan bakarnya. Terus temperaturnya tidak bisa diatur. Ya, karena kan api ya, semaunya aja. Nah, teknologi yang lebih baru lagi adalah pakai grafit. Grafit ini adalah ya karbon, gitu ya. Grafit nanti kalau dikasih tegangan, dia akan memanas. Temperatur grafit ini kalau nggak salah, kalau di bukunya itu bisa sampai 3000 berapa derajat gitu ya. Dan bagusnya grafit ini adalah karena dia sistem listrik, jadi kita bisa atur mau temperatur berapa. Gitu. Nah, dengan demikian, kalau yang tipe alat ini yang mau lebih baik, ya menggunakan grafit. Karena kita bisa atur untuk daerah kerja temperatur yang kita inginkan berapa, gitu. Ya, oke lanjut. Baik, Pak. Dan sistem optik. Sumber lampu HCL menghasilkan cahaya balok termodulasi. Kemudian cahaya tersebut melalui lensa untuk difokuskan pada titik tengah pada api. Setelah melewati api, difokuskan kembali untuk memasuki celah kisi monokromator. Kemudian lebar celah kisi dikontrol oleh hubungan diterima oleh detektor. Jadi seperti gambar di atas, jadi lampu akan melalui cahaya melalui kaca, melalui lensa, kemudian melalui api dan dilempar lagi melalui slit kisi untuk dilempar ke monokromator sehingga akan dilempar balik ke detektor. Seperti tapi itu. Gambar ini adalah gambar ini adalah gambar cuma ilustrasi ya, gambar ilustrasi yang teknik pengambilan data. Tapi sebenarnya dia ini harus ada 2 cahaya. Kenapa? Cahaya pertama adalah cahaya dari referensi, cahaya kedua adalah cahaya dari flame, yang lewat flame. Karena kalau cuma lewat flame aja kayak begini, bagaimana tahu energi yang hilangnya, intensitas yang hilangnya? Karena kan nggak ada referensinya kan? Pembandingnya ya, Pak? Iya, nggak ada pembandingnya gitu kan? Gimana bisa tahu berapa energi yang hilang gitu kan? Padahal kan menurut rumusnya harus ada perbedaan energi yang hilangnya kan? Energi yang diserapnya. Di sini kita nggak tahu energi yang diserap berapa. Oke, lanjut. Tapi ini prinsipnya begini mengukurnya gitu ya. Itu. Nah, ini ada apa, Pak? Nah, kalau ini selanjutnya coba kita lihat. Nah, ini baru alatnya gitu, yang benernya gitu ya. Ya. Jadi spektrometer serapan dan atom cahaya ganja. Cahaya dari HCl dipisahkan melalui kaca pemotong. 1/2 melewati atomizer dan lainnya melingkarinya.
Kemudian kedua cahaya digabungkan kembali melalui kaca setengah perak dan melalui monokromator. Rasio antar referensi dan sinyal sampel lalu diperkuat dan diterima oleh pembacaan dan perekam. Ya. Jadi ini ada pemisahannya, Pak. Gambar ini ya. Jadi di sini ada chopper gitu ya. Chopper itu apa sih? Piringan yang berputar gitu ya. Jadi piringannya satu ada yang bolong, satunya lagi ada cermin. Ngomongnya gimana saya? Jadi satu piringan nih, satu piringan gitu ya. Kalau kita garis diameternya, misalnya di ujung yang satu bolong, di ujung satu lagi ada cermin gitu ya. Jadi akibatnya gimana? Kalau ketika si piringan lagi berputar, pas bolongan yang bolong menghadap cahaya holocathode itu ya, maka cahaya dari si lampu akan melewati api kan? Iya, Pak. Nah, akan melewati api, maka akan ada energi yang keserap oleh atom yang ada di api tersebut. Ya. Terus berarti akan mengalami pengurangan intensitas kan tuh ya. Terus dipantulkan oleh cermin yang mana tuh ya? Cermin yang di antara amplifier dan P itu di cerminnya ke atas, masuk ke monokromator, dipantulin lagi, masuk ke alat ukur gitu ya, ke detektor terus ke alat ukur gitu ya. Nah, kalau nantinya si piringannya cahaya mengenai piringan yang ada cerminnya, maka kan si cahaya nggak lewat ke api kan, tapi dipantulkan ke atas. Iya, Pak. Ya, dipantulkan ke atas, lewat, terus diukur. Nah, berarti yang terukur itu apa? Intensitas yang referensi yang asli gitu kan, yang awal. Nah, kalau yang dibolong itu adalah intensitas yang melewati atom, gitu kan. Jadi bisa diketahui beda intensitasnya. Nah, karena prinsip pengukuran seperti begitu, maka ini harus disinkronisasi antara si chopper tuh, gerakan chopper dengan sistem pengukuran. Supaya si pengukuran tahu, oh ini sekarang cahaya langsung, oh ini sekarang cahaya yang lewat, yang diserap oleh material gitu kan. Harus ada sinkronisasinya. Ya, karena itu dia itu harus, makanya di situ lihat kan gambar tuh ada amplifier dan apa tuh, dan readout itu masuk ke chopper, data dari chopper masuk ke sana. Jadi si ini tahu, oh sekarang ini lagi membaca cahaya langsung, oh ini membaca cahaya yang lewat flame gitu kan. Dengan demikian dia bisa membuat grafiknya. Nah, si monokromator ini akan melewatkan panjang gelombang tertentu kan. Nah, kalau panjang gelombang yang nanti cocok atau diserap oleh material yang ada di api tersebut, maka intensitasnya akan turun kan. Nah, dari situ aja kita sudah tahu, oh ini berarti di daerah panjang gelombang segini dia turun. Oh, ini adalah karakteristik dari atom A gitu kan. Dengan demikian, kita bisa menentukan berapa sih kandungan atom unsur A di dalam cairan tersebut. Nah, waktu menggunakan lampunya pun pasti akan memberitahukan ke sistem ke sistem kendali alatnya kan. Jadi tahu, oh ini adalah pakai lampu CA, maka pada panjang gelombang sekian akan mengalami perubahan intensitas, gitu kan. Nah, dari situ langsung bisa dianalisa kan, berapa sih kandungan atom yang ada dalam cairan sampel, gitu. Oke, lanjut. Ya, baik Pak. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan lanjut aja ya. Ya. Cukup Pak. Ya, silakan. Oke. Kemudian sistem elektronikanya, sinyal rendah yang melewati resistor anoda baik dipotong secara mekanik maupun elektronika oleh transistor dan diperkuat oleh amplifier lunas rendah. Kemudian oscillator berfrekuensi tinggi EHT
terhubung dengan transformer EHT digunakan untuk mengurangi noise dan mengizinkan sinyal push-pull. Sinyal yang telah di pre-amplified oleh PMT dihubungkan yang mana, Pak? EHT tahu? EHT itu adalah pembangkit tegangan tinggi ya. Oh, iya, Pak. Ya, pembangkit tegangan tinggi. Sejenis trafo. Masih trafo sih dia ya. Sebenarnya sih EHT tersebut sih kalau saya sih ngelihatnya dia kayak prinsipnya mirip-mirip sama diode ya, tapi bukan diode gitu ya. Ya pokoknya dia untuk tegangan tinggi lah. Oh, baik, Pak. Ya. Kemudian sinyal yang telah di pre-amplified oleh PMT dihubungkan ke sirkuit decoder, di mana sinyal diperkuat, dikodekan, dan diteruskan ke integrator. Output dari komparator berupa dua sinyal yang mengindikasikan polaritas perbedaan sinyal pada komparator. Kemudian sistem sampling. Sistem sampling berupa pasangan sampel otomatis, di mana beberapa sampel diletakkan pada cangkir politen yang tiap sampling oleh head otomatis tergantung pada jenis sampelnya, kemudian tingkat dan kerentanan rentang elemen yang ditentukan, kemudian tingkat akurasi, tingkat presisi, jumlah material yang tersedia, serta jumlah sampel pada tiap jam. Spektroskopi emisi atom merupakan metode analisis kimiawi yang menggunakan intensitas cahaya yang dihasilkan flame, plasma, ataupun percikan panjang gelombang tertentu untuk menentukan jumlah elemen pada sampel. Panjang gelombang pada garis spektral. Ini yang saya bilang mirip dengan flame yang sebelumnya ya. Iya, Pak. Terus? Kemudian panjang gelombang pada garis spektral pada atom memberikan intensitas suatu elemen. Kamu nggak membahas teori Lambert-Beer ya? Lambert-Beer di sebelah ya, Pak? Kayaknya bukunya saya langsung perl ini ya, Pak. Dibaca ininya. Di awal-awal kan waktu diabsorb itu kan dibahas teori Lambert-Beer bahwa penyerapan cahaya atau penyerapan gelombang elektromagnetik dipengaruhi oleh konstanta apa saya lupa namanya, konstanta transmisi gitu ya, konstanta apa transmissibility apalah gitu ya, atau panjang sampel yang dilewati cahaya dan konsentrasi. Nah, ketiga besaran tersebut dikalikan kita namakan sebagai absorban. Sehingga teorinya si Lambert-Beer adalah intensitas yang melewati intensitas yang keluar dari bahan pengabsorb itu adalah I sama dengan intensitas yang masuk I0 dikali E pangkat min tau konstanta tadi, konstanta saya lupa namanya konstanta, ada suatu konstanta dikali dengan panjangnya, dikali dengan konsentrasinya. Nah, itu adalah teori Lambert-Beer yang mendasari alat ukur dengan menggunakan metode serapan atom. Nah, yang bisa diketahui nanti adalah absorban dari proses kan. Misalnya tadi kan, cahaya yang langsung sama cahaya yang lewat dibandingkan intensitasnya, berarti itu apa? Cahaya yang langsung adalah cahaya 100%. Cahaya yang lewat adalah cahaya yang setelah diserap. Ya. Berarti cahaya langsung dikurangi cahaya yang melewati flame, yang melewati serapan. Kalau dikurangi, akibatnya diketahuilah bahwa itu adalah energi yang terserap. Gitu kan? Nah, atau cahaya yang melewati itu adalah menjadi P, yang langsung adalah menjadi P0. Nah, P per P0 adalah E pangkat min tau panjang dan konsentrasi. Nah, kalau dibuat flame-nya itu panjang, seperti tadi kan dibilang kan flame-nya dibuat panjang supaya meningkatkan ketelitian. Nah, kalau dibuat panjang, maka nilai absorbannya menjadi besar. Sehingga kesalahan yang terjadinya bisa direduksi, error yang terjadi bisa lebih kecil gitu kan, karena kita mengukurnya pada skala-skala yang besar. Nah, dengan demikian, ketika perbandingan intensitas yang melewati api terhadap intensitas yang tidak melewati api dilonkan, ya, maka hasilnya adalah
suatu besaran sigma gitu dikali dengan panjang sampel atau panjang flame dikali dengan konsentrasi. Nah, kalau misalnya kita lakukan beberapa konsentrasi yang kita ketahui untuk mendapatkan fungsi transverse gitu ya. Nah, maka grafiknya nanti akan menjadi linier. Nah, grafik linier inilah yang dijadikan untuk menentukan konsentrasi material yang kita nggak tahu. Jadi mesti ada pembahasan Lambertbirnya, tapi saya lihat tadi nggak ada Lambertbirnya. Iya Pak, kayaknya nggak bahas itu Pak. Ya. Sepertinya enggak Pak, langsung ke alatnya jikanya Pak. Mestinya kan dibahas dulu teorinya, prinsipnya, gitu ya. Nah, dari prinsip tersebut kita bisa jelas, oh begini toh cara prinsip kerja alatnya. Nah, masalah nanti jalur optiknya begini itu kan adalah teknik kita memahami instrumentasinya, tapi bagaimana kita mau mengetahui instrumentasi benar apa enggak kalau kita nggak tahu prinsip kerja daripada alatnya secara matematiknya, secara fisikanya. Nah, makanya tuh dibahas dulu teori Lambertbirnya gitu ya. Kalau dibahas jadi kita tahu, oh nanti untuk mengetahui konsentrasi caranya seperti ini gitu ya. Nah, nanti kita bisa menghayat mengerti ide daripada sistem instrumentasi dari setiap alat yang ada tadi. Gitu ya. Oke, lanjutlah. Baik, Pak. Kemudian spektrometer emisi atom merupakan alat untuk monitoring serapan atom dengan cara membandingkan intensitas emisi ketika mengaspirasi sampel dan ketika tidak terdapat aspirasi. Kemudian banyak spektrometer atom yang sudah dilengkapi detektor emisi atom unik seperti penggunaan plasma, alat percikan, dan laser sebagai sumber atomisasi dan sumber perangsang dan ditambahkan kemampuan untuk multi-analisis. Nah, ini adalah sumber perangsang plasma. Yang pertama adalah plasma arus langsung atau DCP, menggunakan arus DC serta 3 sistem elektroda, 2 noda grafit dan 1 tungsten katoda. Ketika katoda tunggal dihubungkan ke kutub negatif, setiap elektroda didinginkan oleh gas argon. Kemudian elektroda menjaga plasma pada volume tetap agar sinyal yang terbentuk tetap stabil. Jadi seperti di gambar terus terang itu. saya lihat gambar ini, saya sampai sekarang juga masih bingung maksudnya apa ini gambar ya. Nggak jelas sekali gitu ya. Jadi saya bingungnya adalah bagaimana plasma bisa terjadi gitu loh. Ini gambarnya yang mana sih itu, apa itu pipa apa tuh yang memoncong tajam ke atas itu. Iya, Saya Pak. terus kan mikir-mikir nih apa sih, nggak kebayang ini gambar ini. Tapi sih intinya dia tadi bilang ada excitation region di dalam yang hitam itu. Itu di luar apa di dalam? Kalau ngelihat gambar itu kan tuh kayak ada pipa dari 2 tabung argon kiri kanan tuh ya. Iya, itu Pak. pipa ke atas gitu. Saya untuk gambar ini saya nggak begitu paham, nggak begitu mengerti maksudnya apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menunjuk di situ ada nebula excitation region, berarti di situ harusnya timbul plasma gitu ya. Tapi dia lain lagi, dia bilang kolom plasmanya yang kiri kanan yang tuh ada tulisan tuh kolom plasma gitu ya, plasma kolom tuh ya. Iya, Pak. Berarti plasma di dalam dong. Kalau plasma di dalam, masa di situ ada excitation region? Kan nggak ada plasma di situ yang di hitam itu. Iya, Pak. Ini saya nggak bisa ngebayangin ini bagaimana prinsipnya, apa buku ini salah atau saya yang salah ngerti, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi ini prinsipnya adalah DCP ini adalah menimbulkan plasmanya ya langsung aja tegangan DC masuk. Dah. Ya kan? Ya gimana sih? Iya, Ya Pak. sekarang gini, tegangan DC kan bisa timbul api tuh, ya api listrik itu ya plasma pada dasarnya. Ya. Cuman saya terus terang kalau gambar ini saya nggak begitu kebayang gitu ya. Gimana sih caranya ini prinsipnya? Kan yang dibilang itu ada excitation region tapi ada plasma kolom. Plasma kolom berarti di dalamnya ada plasma dong. Berarti excitation regionnya nggak ada plasmanya. Iya. Ya ini saya bilang kalau yang ini saya nggak begitu kebayang gitu ya. Gimana dia menjelaskannya gambar ini gitu ya. Tapi prinsipnya adalah dia menimbulkan plasmanya langsung adalah ya diberikan tegangan tinggi langsung ke situ gitu ya. Sehingga timbul plasma tersebut mengeksitasi
gas yang dibilang di dalam daerah excitation region tersebut. Gitu ya. Oke, lanjut deh. Iya, Pak. Baik, Pak. Kemudian yang kedua adalah induksi plasma ganda. Energi listrik yang dilepaskan digunakan untuk menyebabkan ionisasi pada gas argon, dan gas tersebut melewati magnet terisolasi dari induksi kumparan pada frekuensi radio. Ion terbentuk dipercepat dan mengalami tabrakan dengan atom, menyebabkan ionisasi lebih lanjut hingga plasma terbentuk. Ya, ini jelas ya. Menimbulkan plasmanya pakai jadi ada plasma, kemudian ada di ujungnya ada ini apa? Ada induksi coil induksi untuk frekuensi radionya. Ya, langsung dia timbul plasmanya. Oke. Plasma, ingat ya, plasma itulah ya berfungsi sebagai mengeksitasi ya. Jadi plasma tersebut apa sih? Gas terionisasi yang bergerak dengan energi tinggi. Nah, itu yang menabrak-nabrak atom gitu ya. Iya, Pak. Nah, atomnya atom siapa? Ya atom yang mau diukur. Ditabrak sama plasma, tereksitasi. Menimbulkan ketika tereksitasi ke energi yang lebih tinggi tapi tidak stabil, terus akibatnya dia balik lagi ke energi yang stabil, maka dia akan memancarkan gelombang EM. Nah, gelombang EM tersebutlah yang akan diukur gitu ya. Oke, lanjut. Ya, baik, Pak. Yang ketiga adalah plasma induksi gelombang mikro atau MIP. Menggunakan resonansi gelombang 2,45 MHz pada tabung kuarsa atau keramik yang didinginkan oleh gas argon yang mengalir. Kemudian versi terkenal menggunakan gas helium yang mahal. Itu nggak salah 2,45 MHz. Iya, Pak. Coba saya cek dulu kali, Pak. GHz. Bapak, ya. Kan dia mikro, bro. Mikro kan skalanya kan gigahertz mestinya. Giga ya, Pak. Oh iya kali Pak, giga, Pak. Cek dulu ya, Pak. Ya. Kalau nggak salah sih mestinya ya. Ini kan mana tadi ya? 4,5 Melvin. Bukan yang ini di atas, masih. Ya, ini Pak, 5 ya, Pak. Itu fluoresan di atas. 2,45 MHz, Pak. Megahertz? Tadi nggak, Pak? Masa iya, megahertz Pak. sih? Ini, Pak, gambarnya Pak. Terlihat nggak, Pak, di ini, Pak? Ya kelihatan, cuman ini apa nih? Yang mana, Pak? Megahertz itu microwave ya? Aduh, itu ya? 2,5 MHz microwave, Pak. Ya, kalau microwave itu levelnya di 2 GHz ya. Ya kalau misalnya di 2,4 MHz, waduh, gelombang radio MW zaman dulu itu kan segitu, masih itu microwave kan nggak masuk di akal ya. Oke lah. Gimana hanya pengetahuan aja. Kalau microwave itu levelnya sudah giga gitu ya. Iya, Pak. Di bawah giga dia belum microwave gitu aja. Oke, Mas Budi lah bukunya ngomong apa. Baik, Pak. Ya. Nah, kemudian sisi kinerja, Pak. Kinerja pada spektrometer umumnya ditentukan oleh sensitivitas dan batas deteksi. Sensitivitas merupakan konsentrasi suatu elemen pada solusi di mana menyerap 1% dari kejadian cahaya. Nilai tersebut tergantung pada efisiensi atomizer, desain pembakaran, serta sistem optik. Batas deteksi merupakan nilai konsentrasi pada elemen dalam bentuk ppm, di mana memberikan pembacaan setara 2 kali standar deviasi pada sinyal background. Dapat juga dikatakan konsentrasi minimum pada elemen yang dapat dideteksi. Kemudian sumber gangguan. Yang pertama adalah gangguan anionik, merupakan gangguan kimiawi di mana respon suatu elemen pada resonansi panjang gelombangnya terkadang tergantung pada komponen lain. Hal ini disebabkan oleh kehadiran anion dengan ion logam pada sampel. Kemudian gangguan kekentalan disebabkan oleh perbedaan kekentalan pada solusi ketika memasuki pembakaran. Umumnya efek ini dapat diabaikan. Kemudian gangguan ionisasi umumnya terjadi pada api dengan suhu tinggi dan menyebabkan sebagai peningkatan respon dalam penentuan elemen. Gangguan tersebut dapat diatasi dengan penambahan jumlah yang sama gangguan pada standar solusi pada sampel atau dengan penambahan logam yang mudah terionisasi seperti sodium ataupun potasium pada masing-masing solusi standar dan sampel. Bentar, dulu ya. Bentar, stop dulu di sini, stop dulu.
Kan tadi kan ini gangguan ionisasi, gangguan anion segala macam. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ionisasi ada apa sih? Suatu proses terion suatu gas gitu ya. Jadi ada ion atau gas ion. Nah, gas ion ini sifatnya apa sih? Radikal. Radikal itu maksudnya apa sih? Mudah sekali bereaksi. Nah, di flame tersebut, di api tersebut diinginkan kan atomnya berdiri sendiri gitu ya. Bebas di free atom gitu ya. Tapi karena ada ionisasi dari gas-gas yang lain ya, sehingga terjadi ion. Nah, ion-ion ini akibatnya apa? Yang tadi diharapkan atom-atomnya itu free, bebas, dia aktif. Dia menjadi berikatan. Nah, kalau berikatan akibatnya apa? Dia sudah nggak menjadi atom free lagi. Terganggulah energinya nanti. Energi yang dipancarkannya terganggu karena sudah bukan atom free lagi. Nah, itulah penyebab gangguan-gangguan yang terjadi karena yang tadi anionik, ionisasi segala macam gitu ya. Nah, kenapa mestinya diharapkan menjadi atom free, atom yang bebas? Karena ada anion, ionisasi dan segala macam, dia menjadi atom yang bebas. Akibatnya nanti berubah cahayanya. Oke, lanjut. Baik, Pak. Kemudian gangguan pada pelebaran garis spektrum. Beberapa faktor yang menyebabkan pelebaran garis spektrum adalah efek Doppler, yaitu efek Doppler apa akibat nih? atom akan memiliki perbedaan komponen kecepatan sepanjang. Efek Doppler kenapa? Kan atom-atom Perbedaan kecepatan seperti pelajaran SMP gitu kan ya. Atomnya kan memancarkan energi, memancarkan gelombang EM. Kan atomnya nggak diem, gerak, terjadi gerak Brown kan. Akibatnya gimana? Kalau lagi mendekati cahaya, mendekati alat ukur, berarti apa? Terjadi kecepatannya bertambah, maka frekuensinya naik. Kalau menjauhi, maka frekuensinya turun, gitu kan? Itu efek Doppler. Iya. Nah, efek Lorentz sama lagi. Ini masalah energi kan? Dia bergerak, gitu ya, bergerak berputar. Lorentz kan ngomong kalau misalnya atom atau ion gitu ya mengalami gerak putar nggak lurus, maka dia akan memancarkan gelombang EM. Nah, ini kan ada ionnya, ada segala macam, terus ada gaya Lorentz, ada magnet, misalnya magnet dari bumi dan segala macam. Akibatnya apa? Si ionnya berputar-putar kan. Nah, ketika dia berputar, memancarkan energi EM, akibatnya terganggu. Terus apa lagi tuh? Quenching ini apa nih? Quench itu apa sih? Quench itu kemana? Di apa ya? Di quench itu di kompak gitu, diperkompak gitu ya. Ini apa di sini quenching maksudnya nih? Pada sumber tekanan rendah, tabrakan quenching terjadi pada ya, kan tekanan rendah tujuannya buat tekanan rendah tujuannya supaya tidak saling tabrakan gitu ya. Di quench tuh dimampatkan gitu ya. Jadi akibatnya kan kita berharapnya maunya semuanya jauh-jauh. Tapi karena bergerak bisa jadi sebagian dekat gitu mengalami quenching gitu, pemampatan. Kan nggak mau, kan nggak bisa kita atur. Atom-atom semua jauh-jauh ya, sesuai dengan ruangnya. Kita nggak bisa ngomong begitu. Dia kan bisa aja kan, karena suatu hal dia memapat gitu, mendekat gitu ya. Nah, akibatnya terjadilah proses pemampatan yang diharapkan tekanannya maunya kecil, jadi tekanannya jadi besar gitu kan. Nah, ini efek serapan sendiri adalah ya si atomnya menyerap energi gitu ya. Terus yang nantinya lari-larinya ini serapan sendiri ini larinya nanti ke masalah fluoresen yang habis ini gitu ya. Oke, lanjut. Iya. Baik, Pak. Nah, yang terakhir adalah fluorimeter dan fosforimeter. Photoluminescence spektroskopi. Photoluminescence berhubungan dengan pancaran melalui serapan ultraviolet atau energi terlihat. Fluorescence adalah energi cahaya yang terserap dengan cepat 10 pangkat 8 second berbanding dengan phosphorescence dengan energi cahaya yang terserap tertunda 10 pangkat 6 hingga 10 pangkat 2 second. Kemudian chemiluminescence adalah pancaran energi yang disebabkan oleh reaksi kimia. Kemudian adalah bioluminescence merupakan pancaran penggunaan enzim pada sistem makhluk hidup. Ya, ini jenis pancaran. Kalau fluoresen yang kita tahu apa fluoresen?
Ini Peristiwa Pak, fluoresen yang saya kamu lihat tahu tuh apa? kalau yang di jam tangan tuh Pak, kalau misalnya kita taruh gelap pasti tetap kelihatan gitu Pak. Nah, itu prosesnya fosforesen. Yang di jam tangan itu fosforesen atau fluoresen? Fosforesen. Hah? Fosfor kayaknya tuh Pak. Fosforesen ya. Fosforesen. Kalau fluoresen yang mana? Fluoresen itu yang Tadi sudah ini, ngomong Pak. sih, lampu neon, Oh TV ya. tabung, ya, LED warna putih, gitu kan, yang super bright itu kan dia pada dasarnya kan dia tuh LED-nya adalah UV, ada bahan putihnya, UV-nya kena bahan putih, menimbulkan cahaya putih yang terang. Nah, itu prinsip fluoresen. Jadi, kalau fluorescence itu jeda waktu antara energi diberikan dengan energi dia kembali gitu ya adalah sekitar dari 10 pangkat sampai 10 pangkat 8 gitu ya. Tapi kalau misalnya si fosforesen dia sampai 10 pangkat min 2 itu bukannya 2 ya. Tapi nanti ada lagi fosforesen yang memiliki sifat yang disebut apa namanya? After lupa yang kayak jam tangan tuh ya. Jam tangan kan kalau di cahaya dia nggak bercahaya, nggak ada, pas cahayanya hilang afterglow ya, afterglow istilahnya afterglow. Jadi ketika dia kena cahaya dia nggak ada, dia nggak bisa keluar cahayanya karena proses tabrakannya masih terus. Tapi ketika dia cahayanya lepas, nggak ada cahaya lagi. Nah, barulah dia bisa melepas pindah ke energi lebih rendah sehingga timbullah cahaya yang disebut afterglow tersebut yang di jam tangan tuh yang jadi hijau kalau malam-malam kalau kita apa namanya kalau nggak ada cahaya gitu ya. Oke, lanjut. Ya, baik Pak. Nah, kemudian ini fluorescence spektroskopi merupakan bentuk analisis pancaran molekul tertentu daripada kecenderungan untuk menilai panjang gelombang cahaya tertentu. Keuntungan deteksi fluorescence dibandingkan dengan pengukuran serapan karena sinyal fluorescence memiliki prinsip tanpa latar belakang. Ya, nah, ini adalah karena prinsip. Kan kalau misalnya absorb atau emisi atau segala macam kan ada energi tambahan kan ya. Kalau ini kan enggak, dia menghasilkan dirinya sendiri menghasilkan cahaya. Jadi kan nggak ada background, nggak ada latar belakangnya. Sehingga dia lebih baik hasilnya dan sifat dia sangat karakteristik gitu kan, sehingga sangat spesifik apa namanya mencirikan atom-atom apa aja yang ada ya. Tapi terus terang saya sampai hari ini belum pernah pakai alat-alat ini nih ya. Yang dua ini saya belum pernah pakai gitu ya. Saya nggak pernah tahu. Ya, ayo lanjut. Baik, Pak. Prinsip dari fluorescence. Umumnya energi molekul tetap pada nilai minimum ketika sejumlah cahaya menumpuk suatu molekul cahaya. Kemudian ketika molekul menyerap energi, mereka akan meningkat ke tingkat energi lain. Transit tersebut tidak stabil dan energi molekul akan kembali secara cepat ke tempat semula. Namun pada beberapa kasus, energi tidak hilang akibat tumbukan dengan molekul lain. Elektron akan kembali semula serta memancarkan energi. Fenomena tersebut dikatakan sebagai fluorescence. Jadi kalau fluorescence adalah kan kalau misalnya emisi atom diberi energi tereksitasi dari tempat dia tereksitasi dia nggak stabil balik lagi ke energi semula tanpa mengalami hilang apa-apa. Kenapa? Karena proses tersebut terjadinya di kulit atom yang nggak ada apa-apaan. Nah, fluoresen ini adalah prinsipnya sama dengan prinsip di atom, tapi prinsipnya sama, ada elektron dieksitasi gitu ya. Tetapi ini semua dalam suatu molekul, di mana molekul tersebut banyak atom lain, banyak elektron juga. Akibatnya bisa terjadi tumbukan. Nah, ketika terjadi tumbukan, maka ada energi yang hilang. Sehingga ketika dia ke atas oleh energi A, baliknya nggak A lagi. Kenapa? Karena ada sebagian hilang dalam prosesnya. Kenapa bisa begitu? Karena ini berlakunya bukan pada atom, tapi pada suatu molekul, di mana molekul banyak sekali elektron yang lainnya. Nah, proses fluoresen adalah persis seperti proses emisi, dikasih energi, timbul cahaya gitu ya.
Nah, kenapa dia kok bisa bisa langsung? Sebenarnya tidak langsung, ada jedanya sekitar 10⁻⁸ detik gitu ya. Karena dikasih cahaya tereksitasi terus balik lagi, dikasih cahaya tereksitasi balik lagi gitu ya. Nah, tidak. Nah, kalau yang fosforesen ini lain lagi nih. Dikasih cahaya, dikasih energi, naik, hilang sebagian, terus dia pindah ke level energi yang metastabil, yang lebih stabil. Jadi di situ dibilang metastabil, maksudnya suatu level di mana di kestabilannya cukup tinggi tapi tetap dibilang tidak stabil ya, tapi dibilang metastabil, bukan yang stabil, bukan yang seperti tereksitasi ke energi A pindah lagi, karena yang energi A ini benar-benar tidak stabil gitu ya. Tapi kalau metastabil adalah suatu level energi ya memang lama keberadaannya bisa ada di situ. Jadi kalau di gambar sini yang T1 itu yang disebut level metastabil. Jadinya dia dari dikasih energi pindah ke yang atas terus bertabrakan sehingga bisa jatuh ke level energi di T1. Nah, yang di T1 ini level energi metastabil. Jadi dia numpuk di situ, nggak mau balik-balik sebelum gangguan dari tabrakan-tabrakan oleh energi dari luar nih hilang. Nah, setelah hilang gangguan dari luarnya, baru dia bisa turun. Nah, itu yang disebut sebagai afterglow. Tapi kalau misalnya prosesnya dia tidak mengalami tidak lari ke metastabil yang cukup stabil, metastabil tapi yang cepat, makanya tadi yang sampai 10⁻3, terjadi juga proses fosforesensi, tapi dia lebih lambat daripada proses fluoresensi gitu ya. Oke, lanjut. Baik, Pak. Hubungan antara konsentrasi dengan intensitas fluoresens. Tingkat intensitas fluoresens sebanding dengan rata-rata serapan cahaya dikalikan dengan efisiensi kuantum fluoresens, atau F dikalikan P0 dengan P0-nya apa P0 nih? Yang ininya Pak, konsentrasi awal. Bukan konsentrasi, itu P0 itu intensitas. Oh, sorry, intensitas awal. Intensitas si eksitasi. P adalah intensitas si fluoresens. Ya, terus. Lanjutnya gimana nih turunannya nih? Dan pada konsentrasi tinggi, kelinearan hubungan intensitas dan konsentrasi akan menjadi hilang. Pada kurva akan membelok ke arah bawah sebagai akibat cahaya tidak bisa melewati sampel. Jadi pada ini kan memiliki hubungan linear, Pak. Pada titik tertentu dia tidak akan memancarkan lagi, Pak. Jadi dia akan turun ke bawah gitu, karena sudah mencapai batasnya untuk fluoresensasinya itu. Terus? Ya, kemudian keuntungan dari teknik fluoresens. Yang pertama adalah sensitivitas. Belum nerusin terus teorinya sih. Teorinya Pak berapa jam, Pak? Lagi. Ini lompat lagi. Nanti bagaimana gitu konsentrasinya? Kan nggak ada konsentrasi di sini. Yang di bawah Pak konsentrasi nih, Pak. Di bawah konsentrasi yang tingkat enggak ada rumus itu. Oh, enggak ada Pak, cuma ininya aja Pak. Enggak, mestinya ada. Nanti dilihat besaran P0 dikurang P itu adalah larinya nanti diarahkan ke Lambert-Beer. Di Lambert-Beer nanti ada unsur konsentrasi, panjang sampel yang dieksitasi dan konstanta. Sehingga nanti hubungannya adalah delta P0 dikurang P berhubungan dengan Lambert-Beer dengan E pangkat sekian. Jadi P dikurang P0 ini nanti hubungannya adalah dengan 1 dikurang E pangkat sekian, E pangkat min sigma kali panjang sampel dikali konsentrasi. Nah, kamu nggak masukin kan, jadi kan gimana sih konsentrasinya kan? Ya kan? Tadinya pusing Pak, saya Pak. Konsentrasi pakai apa? Gimana caranya? Nggak tahu kan? Iya Pak. Nah, padahal yang mau diukur adalah apa? Delta P dikurang P0. Nah, P dikurang P0 itu yang bisa diukur kan? P0 adalah apa? Energi awal. P adalah energi yang hasil fluoresen. Ternyata P ini dipengaruhi sama apa? Sama
panjang daerah yang tereksitasi, yang mau dieksitasi, konsentrasi, dan konstanta. Nah, karena dalam alat ukur panjangnya sudah pasti sama, dengan demikian konsentrasinya bisa terukur. Nah, hubungan terukurnya bagaimana? Nah, itu delta P dikurang P0 ya dikali sama dengan P0 dikali 1 kurang E pangkat sekian, E pangkat min sigma L sama C. Kalau nggak diterangin gitu kan bagaimana kita mau mengukur konsentrasinya? Nah, persis seperti yang diabsorb tadi, harus ada dulu kan teori rumusannya. Kalau nggak ada, bagaimana kita tahu mengukur konsentrasinya? Ya, jadi nanti konsentrasinya diukur dari mana? Dari P, nih, P dikurang P0, kita dapat, itu sama dengan P0 kali 1 kurang E pangkat min sekian. Dengan demikian, kalau saya lakukan logaritmik dari perbandingan P kurang P0 tersebut, akan kita dapat besaran adalah suatu konstanta dikalikan dengan panjang daerah sampel dan konsentrasinya. Seperti itu. Jadi bisa lah alat ini untuk mengukur konsentrasi. Lanjut. Baik, Pak. Nah, ini keuntungan dari teknik fluorescence. Coba. Yang salah nggak? Coba rumusnya tadi ya. Coba dilihat di bagian fluorescens rumusannya. Gambar ke bukunya, Pak. Terus fluorescens. Terus. Op. Sini. Nah, gede aja, Pak. Ini, nah, Pak. Hubungannya ke situ. Nah, kalau melihat dari atas, ada penurunannya sampai sini. Nah, ini nggak dimasukin bagaimana? Iya, Pak. Gimana tahunya? Saya bingung, Pak, dapat dari mana, Pak, ini, Pak? Lu kan dapat dari mana? Kan di atas jelas. Kan ini kan mesti tahu. Kalau ini nggak ketahuan, bagaimana prinsipnya kita bisa tahu mungkin konsentrasinya. Nah, kalau kamu lihat dari atas, coba lihat dari atas. Sebelum ini coba. Nah, ini kan penurunannya. Nah, dia ada rumus begini, gitu kan? P dikurang P0. P0 itu apa? Intensitas atau energi yang sumber. P yang fluoresen, gitu kan? Nah, kalau kita lihat pakai Lamberbeer, P dikurang P0, P dibagi P0 itu adalah E pangkat min T atau B kali C. B itu apa? Panjang sampel yang mau di fluoresen. C itu apa? Konsentrasi. Tau itu adalah konstanta dari bahan tersebut. Nah, terus kalau ini saya tambahkan 1, gitu. Saya tambahkan 1 nih yang gambar 62 di sebelah kiri. Saya buat 1 dikurang P per P0. Maka yang di sebelah kanan menjadi 1 dikurang E pangkat sekian. Nah, P-nya salah tuh ya. Gambar yang bersama 63 atas salah, nggak ada P-nya tuh. P, Pak, ya. Nggak ada. Karena saya cuma nambahkan 1 dikurang P per P0. Di situ 1 dikurang E pangkat sekian kan. Nah, terus P0-nya saya kali ke atas. Ya, saya kali ke sana, maka di situ menjadi P dikurang P, gitu kan. P0 ini saya jadikan dulu 1, saya buat P0 per P0 gitu kan, sehingga menjadi 1 dikurang P per P0, P0 saya kali ke sana, jadi akibatnya apa? P0 dikurang P sama dengan P0 kali 1 ke pangkat sekian. Nah, delta P0 kurang P dimasukin ke persamaan 61, jadilah persamaan berikutnya di bawah. Selesai kan? Dapat. Iya, Pak. Kan nggak ada masalah, mesti ininya dijelaskan, jadi kita tahu, oh berarti proses fluoresen itu bisa mengukur konsentrasi. Nah, fosforesen juga sama prinsipnya dengan fluoresen. Jadi dia juga bisa mengukur konsentrasi. Karena itulah dibuat alat ini gitu. Nah, kalau kamu tidak menjelaskan teori prinsip dasarnya, gimana kita mau tahu gitu ya? Oke, lanjut. Baik, Pak. Nah, ini adalah keuntungan dari teknik fluorescence. Yang pertama adalah sensitivitas. Sensitivitas itu sangat tinggi karena dapat mendeteksi material menggunakan sampel ukuran kecil. Kemudian selektivitas fluorometer sangat tinggi, spesifik, dan sedikit rentan terhadap gangguan. Nomor 1 kenapa bisa begitu? Karena sumber cahayanya dirinya sendiri gitu ya. Jadi bisa sekecil apapun.
Iya, Pak. Ya kan? Selektivitas, ya sangat selektif karena hanya material tertentu yang bisa gitu kan. Ya, nah selektif. Variasi sampel, ya bisa mau diapain juga bisa, karena dia sekarang sangat selektif, mau variasi sampel apapun bisa gitu kan ya. Rentang konsentrasi yang luas ini saya nggak tahu, ini nggak ada ini kan, tapi penelitiannya dia ternyata rentangnya luas. Terus kemudahan dan kecepatan, ya iya, karena kan prinsip fluoresen adalah ketika dikasih cahaya dia timbul cahaya kan. Iya, Makanya Pak. yang kelima terjadi. Kalau yang keempat saya nggak tahu, ini harus percobaan kan yang menentukan ya. Tapi kalau 1, 2, dan 5 itu secara teori terbukti gitu ya. Kalau yang nomor 4 saya nggak tahu. Ya, oke. Oke, baik, Pak. Dan pengukuran fluorescence menggunakan peralatan bernama fluorometer atau fluorimeter. Molekul pada solusi biasanya dirangsang menggunakan cahaya UV dengan sumber lampu deuterium atau xenon. Cahaya perangsang broadband melewati monokromator di mana hanya melewati panjang gelombang tertentu. Fluorescence disebar oleh monokromator lain dan ditangkap oleh tabung fotomultiplier, sedangkan monokromator memberikan spektrum fluorescence. Jadi ini cahayanya melewati sampel, kemudian Yang dia akan kamu ngomongin tadi itu pakai monokromator bukan ini gambarnya. Kalau ini cuman prinsip kerjanya doang. Ada cahaya pengeksitasi, kena sampel, sampelnya menghasilkan cahaya lain. Cahaya lain itu disebut sebagai fluoresen, difilter, diukur. Ini prinsipnya. Nah, ke alatnya di bawah gambar ini musinya. Oh iya, pada lagi ya, Pak. Iya, kalau kan udah ada monokromator segala macam, itu baru prinsipnya. Jadi kalau ini prinsipnya, kalau sudah ada monokromator dan segala macam, itu baru alat ukurnya, gitu kan? Iya, Pak. Nah, terus kemudian nih filter balok tunggal fluorimeter. Jadi lampu atau sumber cahaya diberikan energi merkuri bertekanan tinggi, lampu sinar merkuri ataupun laser dan LED. Sel tersusun dari gelas atau silika berbentuk silinder dan persegi ditempatkan untuk pengukuran fluorescence. Materi kuvet harus bisa melewatkan gabungan energi cahaya serapan dan juga pancaran. Fluorescence dipancarkan oleh sampel diukur dengan memilih radiasi panjang gelombang fluorescence dengan detektor yang sebelumnya melewati filter optik. Jadi seperti ini, Pak, gambarnya, Pak. Ya, itu prinsipnya cuma Iya. gini juga, sama simpel lagi kan. Ada sumber Iya, Pak. lampu difokuskan, gitu kan, biar masuk ke sampel. Nah, sampel terjadi fluoresensi, difokuskan lagi, masuk ke digital readout. Di situ ada detektor dan segala macam kan di situ. Ini Iya, juga Pak. merupakan suatu prinsip juga gitu ya, karena nggak jelas kan di digital readout tuh apa isinya nggak disebut kan. Cuman digital readout ya udah, di dalamnya pasti sudah ada penguat, ada segala macam gitu ya. Lintasan optiknya pun nggak dibahas di sini kan. Kalau pakai cara Iya. begini, mana bisa kita bisa menentukan konsentrasinya karena P0-nya nggak ada kan? Iya, Pak, nggak ada, Pak. Iya. Nah, coba lihat rangkaian berikutnya, gambar berikutnya ada nggak? Nah, ini, Pak. Ini Nah, udah kalau ini sekarang, nah ini baru ada, double ya beam kan? filter Nah, fluorimeter. itu Iya, dipecah Pak. dua kan tuh, ada P0 tuh. Iya. Ini ya, Pak. Bisa Ke bawah ukur ya, Pak. P0-nya gitu. Dan Iya. P-nya keukur udah pasti dong, ada P0 di situ, pasti Langsung. P-nya bisa keukur. Nah, P-nya dari mana? Yang diterima oleh fotosel. P0-nya adalah yang masuk ke situ. Jelas kan tuh dikasih tahu. Nah, kalau yang di bawah itu hanya pengali P0 doang, dikali P0 sebagai referensi aja untuk mendapatkan hasil lebih baik gitu ya, kebenarannya gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya, Pak. Pakai yang double beam gitu ya. Lanjut lagi apa? Double beam ya, Pak. Ya, lanjut Selanjutnya lagi. rasio. Nah, ini yang rasio. Kalau rasio maksudnya gimana? Rasio ini maksudnya gimana? Dia ada satu sampel pembanding, reference solution tuh, reference solution. Nah, nanti sampelnya banyak tuh, ada berapa tuh di situ? Ada 6 tuh ya. Nah, nanti dibandingkan adalah intensitas yang dibaca dari larutan referensi berapa, terus yang dihasilkan oleh sampel berapa. Nah, itu jadi perbandingan. Makanya di sini pakai rasio fluorimeter. Jadinya mengetahui konsentrasi sampel berdasarkan berapa kali dari konsentrasi referensi.
Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Misalnya saya punya Iya. konsentrasi referensi X. Nah, berdasarkan perbandingan intensitas segala macam, kita tahu, oh konsentrasi yang A misalnya 3X, 2X, 4X, segala macam begitu prinsipnya. Ya, itu ada prinsip dari rasio fluorimeter. Iya, Pak. Oke, lanjut lagi apa? Spektrofluorimeter menggunakan monokromator. Nah ini sebenarnya agak sedikit lucu ya. Saya juga ternyata dibuat juga sama orang gitu ya. Tapi dibuatnya seperti gini. Dia kan sebenarnya kan kalau spektrumnya mestinya banyak gitu ya. Tapi ini kan namanya fluoresen. Ya spektrumnya mestinya apa banyak apa enggak, kalau ngelihat teorinya mesti nggak banyak kan satu level aja. Nah mungkin karena dia banyak sumber cahaya atau segala macam, jadi bisa dibuat spektrumnya gitu ya. Caranya prinsipnya cuma sama, ada source di bawah, dipantulkan ke atas. Nah ketika dipantulkan ke atas, dipantulkan lagi ke apa tuh? Slit. Grating itu berarti di monokromator di situ ya. Iya, Pak. Sehingga panjang gelombang tertentu yang dipantulkan ke spherical mirror yang atas, yang kanan gitu kan. Terus dipantulkan lagi ke mirror, masuk ke slit, masuk ke sampel gitu kan. Ya. Dari sampel dipantul lagi ke atas. Terus di monokromator tuh ada grating lagi tuh. Ya. Nah, grating di sini kita bisa tahu cahaya apa yang timbul gitu kan. Jadi kalau yang monokromator pertama itu adalah cahaya source, monokromator kedua untuk melihat cahaya fluorescence. Nah, dari kedua itu dia baca untuk membuat spektrum. Agak ajaib sih sebenarnya. Jadi nanti lihat panjang gelombang segini mau nggak ada. Panjang gelombang segini ada nggak, segini ada nggak. Oh ada di daerah sini gitu. Sehingga itu pun juga menjadikan suatu karakteristik dari sampel terhadap interaksinya dengan gelombang EM dengan panjang gelombang berapa gitu kan. Kan yang masuk di monokromator. Jadi akibatnya yang masuk cahaya monokromatis kan. Nah, iya, Pak. pada frekuensi berapa, pada cahaya dengan panjang gelombang berapa yang bisa terjadi proses fluoresensi gitu kan. Jadi panjang gelombang yang berinteraksi itu sifatnya karakteristik, intensitasnya bersifat konsentrasi. Jadi dengan demikian bisa langsung ketahuan cairan di sana sebenarnya bahannya apa dan konsentrasinya berapa. Kebayang nggak? Panjang gelombang source itu kan bisa jadi tidak semua panjang gelombang mau berinteraksi dengan sampel untuk menghasilkan fluoresensi. Ya, Akibatnya kalau source-nya dijadikan cahaya monokromatis, bisa jadi panjang gelombang tertentu tidak terjadi proses fluoresensi. Nah, terjadinya proses fluoresensi mestinya bersifat karakteristik terhadap panjang gelombang source. Dengan demikian kita bisa tahu kan, oh dengan panjang gelombang ini berarti pasti materialnya ini. Nah, intensitasnya itu adalah untuk menentukan konsentrasinya. Jadi dengan demikian kita bisa tahu nih di sampel tersebut, ya material apa dengan konsentrasi berapa bisa ketahuan kan. Ya, nah itulah prinsip daripada spektrofluorimeter. Terus lanjut. ini contoh dari peralatannya, Pak. Jadi Ya. peralatan lebih mudah kita menggunakan mikroprosesor dalam pengendalian peralatan untuk manipulasi data. Nggak ada masalah lah ini mah. Semua sekarang prosesor zaman dulu pakai komputer kali ya. Komputer, Pak, ya, Pak. Ini contohnya adalah spektrofluorimeter model Fluoromex dari Oliva Scientific. Itu. Nah, ini spektrometer Fluorescence Perkin model S3. Lewat aja lah ini mah. Udah kelewat produk. Nah, ini Pak pengukuran spektromesense. Nah, prinsipnya sama.
dengan pengukuran tadi, cuman prosesnya berbeda gitu ya. Proses terjadi cahayanya berbeda, metode pengukurannya sama dengan metode fluoresan. Makanya ini cuma 1 halaman, 2 halaman kan? Iya, pasti Nggak dibahas lagi, karena sama, alatnya sama. Jadi di sini hanya dilihat yang satu menggunakan sifat fluoresen daripada material, kalau yang ini menggunakan sifat fosforesen dari material. Nah, alat-alatnya sama, metode dan segala macam sama caranya. Makanya di buku ini tidak dibahas lagi, langsung hanya memberitahu bahwa fosforesen itu terjadi karena ini. Stop, selesai kan? Iya, Pak. Iya. Ngomong apa lagi? Karena alat-alatnya semua sama, prinsipnya semua sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Ya, malah ada kemungkinan satu alat itu bisa menjadi 2 pengukuran, mau jadi sebagai pengukuran fosforesen boleh, mau sebagai pengukuran fluoresen boleh. Karena di prinsipnya sama, semua tidak ada perbedaannya. Yang beda adalah proses terjadinya gelombang EM tersebut, mau fluoresen atau fosforesen. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini kayaknya diam-diam aja kalian semua ya. Pak. Nggak ada sama sekali bertanya, apalah gitu. Halo? Masih ada nggak di semua nih? Masih, Pak. Oh, masih. Awal-awal tapi udah kelewatan, Pak. Ini apa gara-gara puasa kali ya? Pada nggak bisa ngomong. Jam-jam itu. Bagus, Pak. Ya, hemat, Pak. Itu pada diam semua. Jadi hari Jumat adalah siapa nih? Yang 7, 8, 9 ya? Iya Pak, saya Pak. Oke. Jumat jam berapa tadi? Mana ya? Jam 8, jam Jam 9 ya? Jam 9, 9 Pak. ya, jam 9. 9, Pak. 9 ya, sampai jam setengah 12 mudah-mudahan. Jam 12, Pak. Iya Pak. Oke. Jangan kayak si yang sekarang ya, semua teorinya nggak dimasukin. Iya Pak. Masukinlah. Biar tahu, oh ini prinsipnya ngukurnya begini. Kan kalau nggak dimasukin bagaimana tahunya ngukurnya gitu ya. Oke, kalau nggak ada apa-apa, ini saya stop recordingnya.